Dibilang coba kamu lihat. Terus agama apa? Dia mau kemana arahnya? Indonesia korupsi enggak? Anda yang memberontak itu, yang memberontak, yang memberontak. Diam, Detrut, Yang memberontak itu agama apa? Detrut, diam. Coba Bitulos. Ini Detrut, Bitulos nih. Jadi Detrut, gini Detrut saja ya. Iya. Jadi gini Detrut ya. saja Bang, karena sudah lari karena kebangsaan ya. Jadi gini Detrut. Karena kebangsaan. Ya. Ya, betul. Jadi gini Detrut ya. Saya ajarin Detrut ya. Saya ajarin Detrut. Yang namanya pribadi atau personal itu tidak bisa diacungkan dalam pengajaran kecuali ada tertulis. Nah, dalam Al-Qur'an ada tertulis harus gini. Boleh. Paulus Ini kan ngajarin personal, kok maksud bohong. personal itu pribadi. Ada tertulis. Ya pribadi itu jangan dikaitkan dengan agama. Di Roma, Awas di ya. Filipi, Paulus ngajarin tuh bohong. Tetapi kalau saya pakai dalam Bible itu Al-Quran ada hadis nggak ada ngajarin faktanya bohong. ya. Ada faktanya, ada datanya gitu. Ada datanya di Bible ya. Enggak, saudara, begini. Saudara, Petinggi yang di mau atas dibilang saja teroris bukan yang di Timur hanya Leste Islam. rata-rata kata Pulau Timur itu adalah pulaunya orang Kristen, ya, mayoritas, bukan minoritas Muslim ya di sana ya. Itu rata-ratanya dari Timur Leste itu. Jadi Itu tahan dulu yang lain memberontak teman-teman. agama apa? Tahan dulu Terus yang di lain. Papua. Saya Papua Ya, apakah agama Muslim di jadi sana? teman Belum beliau. mempunyai agama Muslim. Baru kita Tahan dulu Bang, tahan dulu Bang. Tahan dulu. Jangan ikuti arus Bang ya. Jadi kita diskusi perbandingan agama, bukan diskusi kebangsaan. Jadi teman-teman yang naik, baik Kristen maupun Islam, jangan menyinggung persona. siap Bang. Segala macam itu Aku persona tahu itu, ya. Siap Pribadi. Bang. Ya, Siap, jadi siap, jangan Bang, bawa Lati. ranah perbandingan agama dengan diskusi kebangsaan. Jangan ya. Betul. Berbahaya. Enggak Bang, Kita bisa dia kena tadi hukum. mau framing Ya. Bang. Soalnya kita yang teroris, makanya aku sambar duluan Bang. Aku sambar Ya. Wah, duluan. ini saya jelaskan kau yang the truth ya. God apalah itu bukan namanya berubah-ubah. Nah kalau Islam langsung Abraham perkenalkan nama Tuhan itu Allah, sehingga Allah ini tidak berubah ke seluruh dunia. Yang kedua, la yutlaku ala ghairihi, ya, wala yusarikahu fihi ahadun. Allah ini nama spesial sudah, nama pribadi. Ya, tidak ada di langit dan di bumi nama selain Allah ini gak ada. Allah hanya untuk Tuhan semesta alam. Apakah ada benda nama Allah? Gak ada. Saya punya itu loh pemain Manchester City namanya Allah, gak ada. Oh ini loh ada benda namanya aneh, ya sama dengan Tuhan yang Muslim Allah, gak ada. Itulah hebatnya Islam itu. Tuhannya itu cuma satu nama dan tidak ada nama ini digunakan untuk selain Allah. 4 huruf ini nama spesial. Dibuang lamnya, maknanya tetap Allah. Coba Allah dibuang lamnya menjadi lillahi, tetap Allah. Mana datanya? Walillahi mulkus samawati wal ar, kepunyaan Allah. Dibuang lagi lamnya menjadi lahu, Allah juga maknanya. Mana datanya? Lahu ma fis samawati. Paket penjajahan. Gold itu eksploitasi kekayaan, glory itu mendirikan pemerintahan, kejayaan, ya gospel itu memberitakan Injil. Jadi 3 ini tidak bisa terpisah. Jadi bullshit ajaran kasih, ajaran kalian itu disebarkan melalui penjajahan, jelas sejarahnya. Portugis Belanda itu membunuh jutaan rakyat Nusantara di saat itu untuk menyebarkan gospel. Gospel ini tidak bisa pisah dari glory, dari gold, tidak bisa, ini satu. Baca kau bukunya itu, baca kau Principle of Political Geography, baca bukunya Dr. Wiggers tuh. Jangan kau framing-framing sini dari perang salib ya sekian abad itu terjadi pembantaian, pembunuhan yang dilakukan Roma Katolik bahkan terhadap Protestan sendiri. Tidak ada cerita, makanya ilmuwan-ilmuwan yang memprotes mereka dibunuh semua. Karena doktrin dan dogma gereja itu disebarkan dengan kekuatan politik, dengan pembunuhan, pembantaian, bukan dengan ajaran kasih. Sampai masuknya ke Indonesia, disebarkan gospel itu, Bible itu dengan pembunuhan, pembantaian. Itu data sejarah, nggak bisa kau bantah. Tapi santri-santri kami, ya, kiai-kiai kami melawan.
tidak mau menerima ajarannya yang dibawa oleh God Glory Gospel. Jadi gold itu melakukan eksploitasi, ya. Glory itu melakukan kejayaan. Setelah mereka melakukan eksploitasi, kejayaan dari penjajahan, imperialisme, kolonialisme, mereka menyebarkan Injil, membawa masuk misionaris, di bawah todongan senjata, Injil diberitakan. Paham kau? Kau paham sejarah tidak? Kalau tidak paham, tidak usah. Memang Kristen kau masuk lewat perdagangan, Islam masuk ke Indonesia, ya, itu melalui jalur perdagangan, orang-orang Timur Tengah, orang-orang Gujarat, India. Tapi Bible kau diberitakan di sini melalui pembantaian, pembunuhan, asimilasi. Atau kau baca aja yang kecil sejarah HKBP. Kau baca buku Ulil Kosok, Prof. Ulil Kosok tuh. Baca tuh. No Manson, baca kau No Manson itu. Di mana No Manson bekerja sama dengan penjajah untuk membunuh beberapa tokoh itu. Tokoh Islam. Coba kau baca itu. Tidak usah kau di sini ngadi-ngadi di sini. Ajaran kasih, nenek moyang kau, nenek kau janda. Tidak ada ajaran kasih. Mengundang Belanda agar menduduki Batak. Parah kali kalian. Izin Bang. Jadi gini Detrut ya. Coba kamu buka itu di ulangan 20 di situ. Di situ ada kata harus loh. Ya, harus membunuh di situ ya. Jadi kalau ada kota yang mau melawan ya, ataupun ada kota tidak melawan gitu ya. Kota tidak melawan, maka warga kota atau penghuni kota itu akan jadi budak atau bekerja paksa. Ya. Ulangan sabar gini. Bang 100 ya. Coba kau naik di sini, kau tampilkan data di mana ajaran Kristen disebarkan tidak dengan pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan, asimilasi. Nggak ada. Nah, Tan, coba kau naik di sini, kau tampilkan datanya di sejarah mana yang mengatakan Kristen disebarkan tidak melalui pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan, asimilasi. Kalau saya akan tampilkan datanya. Nggak ada. Data sejarahnya. Nah, kau coba kau naik sini dulu, kau naik, tampilkan datanya di mana Kristen disebarkan dengan ajaran kasih. Nah, di mana Kristen disebarkan tidak melalui pembunuhan. Nah, coba di mana kau? HKBP saja, No Manson mengaku, ya, ternyata sejarahnya membuktikan bahwa dia bekerja sama Belanda untuk menyebarkan agamanya yang dari Jerman sana dengan todongan senjata. Jelas dalam buku Lel Kosok tuh, profesor itu. Lah kau apa? Parah kali kau. Open pun kau tidak mau. Itulah Coba Bang, kau open sejarah yang dimanipulasi menjadikan No Manson itu tokoh penyebar agama. Diskusi untuk belajar dari firman Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda, kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Anugerah dan kasih-Nya boleh menyertai kita, mendorong kita lebih baik ke depan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan, diskusi dari firman Tuhan, terarah ada edukasi sekaligus merubah cara berpikir kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Dengan anugerah dan kasih-Nya boleh kita menjadi berkat kepada orang lain. Baik, saudara-saudara, saya Pipo akan boleh kita belajar tentang firman Tuhan dengan kasih dan anugerah menyertai kita. Apa nih? Baik. Semangat pagi, Pak Pipo. Apa kabar, cucuku? Selamat pagi, saudara. Selamat pagi, Pak Pipo. Apa kabar pagi ini, Pak? Baik, gimana kabar Anda? Saya baik, alhamdulillah. Baik, itulah syukur dan terima kasih
Anda naik ke komal saya arahkan dan tertib. Kalau kita mau diskusi terarah dan edukasi. Baik. Terus gimana suasana lebarannya, Pak? Baik, Masya Allah, luar biasa, lebarannya aman, terkendali. Minal wal faizin, maaf lahir batin. Iya, Pak Pipo, Ya, hari ini kita membahas tentang kemuliaan sembahan. Kalau kemuliaan, kemudian ya, sang pencipta atau sang khalik atau Tuhan. Boleh. kemudian apa makna Kemuliaan. ini? Iya, Iya, makna kemudian. Ntar dulu sebelum kita diskusi, iya, kalau boleh kita sharing dulu lah. Apa makna kemuliaan? Supaya mengerti kita untuk Iya. kita nanti uraikan apa itu. baik. Kalau berbicara mengenai kemuliaan dalam bahasa Indonesia itu artinya kedudukan, pangkat, martabat, luhur, bermutu tinggi, berharga atau derajat yang kemudian derajat yang tinggi gitu Pak. Artinya dia tidak hina, dia tidak rendah, dia tidak nista, akan tetapi mulia dalam bahasa Yunani endokos. Endokos itu artinya sesuatu yang tinggi, martabat yang tinggi, terhormat. Seperti itu. Iya. Ya, baik. Kalau itu yang Anda mau diskusikan dengan saya, Iya, boleh. Baik. Tapi begini, Anda Siap. sebelum bicara, iya, ikat pinggangmu dulu, iya, minum air putih, siap, supaya Anda jangan grogi, jangan tumbang. Karena begini, Iya. berapa Iya. kali Anda dengan saya siap, yang sudah berapa kali dan kita pernah menjadi Anda itu nangis Bombay dan Anda katakan Iya. udahlah Pak Pipo saya mundur, Anda katakan di TikTok. Mungkin Anda sekarang lebih cerdas barangkali sebelum di YouTube, barangkali bisa-bisa aja. Tapi nggak masalah apa-apa. Ini saya masih relevan dan terarah dan diskusinya. siap. Nah, coba gimana mungkin Anda yang Anda uraikan tentang Tuhan Baik. Anda. Berarti dua sisi, Tuhan Anda dan Tuhan saya. Iya, Kira-kira baik, ya? baik. Iya, betul sekali. Masya Allah. Terima kasih Pak Pipo atas ruang. Jangan. Bentar, jangan grogi, jangan grogi, tenang Anda, jangan iya. grogi. Oh, Ngomong siap, aja siap. kadang-kadang udah berkurang, Iya, dulu saya bicara. iya. Tenang. Iya, baik. Masya Allah. Tenang. Iya. Saya Minum. Ikat pinggangnya. Baik. Nah, udah, Baik. lanjut. Oke. Jangan semua baik, nggak baik jadi baik kok gitu semua. Iya. Janganlah. Saya boleh ini. Saya boleh memulai. Boleh. Enggak minum dulu ini. Sudah. Saya boleh mulai. A'udzubillahi Ya, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Naml ayat 40, "Wa man kafara fa inna rabbi ganiyyun karim." Sesungguhnya Allah Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Jadi Karim, Allah Karim itu artinya Allah Maha Mulia. Mulia pada diri Allah itu adalah kedudukan yang tinggi, martabat yang tinggi, tak ada lagi di atasnya. Kebalikan daripada mulia ini itu adalah kata rajim. Rajim itu terkutuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala mulia, sedangkan kebalikan dari mulia itu adalah rajim, artinya terkutuk. Dan kedudukan terkutuk ini hanya diambil posisinya oleh iblis. Iblis kedudukannya fa innaka rajim. Sesungguhnya iblis itu adalah terkutuk. Makanya umat Islam itu senantiasa berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mulia dari godaan
setan iblis yang terkutuk. Nah, di Islam Tuhan itu maha mulia. Di Islam iblis itu terkutuk. Sedangkan di dalam ajaran Papipo agama Kristen, Kristen itu menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib. Kalau dalam pandangan Islam, berarti Kristen ini menyembah iblis. Karena kedudukan terkutuk itu hanya ada di iblis. Pertanyaan saya muncul nanti setelah Bapak melakukan penjelasan, kenapa Kristen ini 2000 tahun menyembah sosok yang digantung terkutuk di atas salib? Silakan. Baik. Anda menguraikan yang Anda hidupkan, yang Anda patri secara memori Anda di dalam hidup Anda, apapun itu urusan Anda. Tapi kalau boleh, Anda jangan simpulkan orang lain menurut pikiran dan akal. Karena itu, kalau Anda menguraikan seperti itu, orang Kristen terkutuk begini, Anda itu kafir sebenarnya. Maka secara elegan Anda akan berbicara dulu tentang yang Anda hidupkan, apa yang Anda hidupkan, apa yang Anda sembah kalau Anda menyembah, apa yang Anda ikuti kalau Anda mengikuti siapapun itu. Kalau Anda masuk ke dalam narasi tentang ketuhanan orang Kristen, saya pikir Anda itu manusia terkutuk. Maaf. Karena Anda menimbulkan terkutuk. Orang-orang Kristen menyembah setan. Dengan kata lain, Anda tidak bisa hidup tanpa Alkitab barangkali. Oleh karena itu Anda rupa-rupanya di TikTok pun nggak cerdas-cerdas. Malah menungkik. Jadi ke bawah. Anda, maaf saudaraku, Anda kenal Pipo. Semakin relevan, saya hadapi Anda relevan. Oleh karena itu, maka saya katakan, saya uraikan tentang Tuhan saya. Tuhan saya itu kemuliaan. Arti kemuliaan secara apa yang diuraikan. Dengan kata lain, Tuhan itu maha kuasa. Wahyu pasal 19 ayat 6, Ayub pasal 11 ayat 7. Tuhan orang Kristen hadir di mana-mana. Menjelajah seluruh bumi. 2 Tawarik 16 pasal 16 ayat 9. Zakaria pasal 4 ayat 10. Tuhan orang Kristen maha tahu. 1 Timotius pasal 1 ayat 17, Ayub pasal 24 ayat 1. Tuhan orang Kristen tetap tidak berubah. Alfa dan Omega. Ibrani pasal 6 ayat 17. Tuhan orang Kristen kekal. 1 Timotius pasal 1 ayat 17, Mazmur 10 ayat 16, dan ia pasal 7 ayat 14, Wahyu 11 ayat 17. Tuhan orang Kristen itu kasih. Kasih di dalam anugerah dan kasihnya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Tuhan orang Kristen murah hati. Keluaran pasal 38 ayat 6. Tuhan orang Kristen itu ada dan tetap adil. Ulangan 34 pasal 32 ayat 4, Wahyu pasal 15 ayat 3. Tuhan orang Kristen benar. Esra pasal 9 ayat 15, Nehemia pasal 9 ayat 7 sampai ke 8. Itulah kemuliaan, anugerah dan kasih. Dengan kata lain, secara alkitabiah itulah diuraikan di Alkitab atau di Bibel yang saya pegang, yang lalu berporos kepada itu barangkali. Silakan, apa yang Anda diskusikan lagi. Itulah cara makna, cara kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Silakan, bro. Oke, baik. Terima kasih atas paparan Pak Pipo yang mencoba untuk mengambil data-data dari agama Yahudi tentang Tuhan. Namun itu tidak akan pernah bisa menghilangkan fakta dan bukti akurat kalau yang Anda sembah itu adalah makhluk terkutuk.
yang dituliskan di dalam Galatia 3 nomor 13. Jadi 2000 tahun lamanya orang-orang Kristen itu menyembah sosok terkutuk yang mati di atas salib. Kalaupun saudara mengatakan Tuhan kami ini, itu cuman klaim. Fakta di lapangan tidak sesuai dengan kenyataan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran menyatakan Tuhannya itu mulia, jelas-jelas ada ayatnya dan tidak ada kehinaan terhadap sembahannya umat Islam. Wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim. Karim ini menjelaskan bahwa sembahan yang disembah oleh umat Islam itu adalah hakikat yang maha mulia. Sedangkan Kristen terciduk menyembah makhluk yang digantung dengan jalan kutuk di atas salib. Sedangkan dalam pandangan Islam, bahkan pandangan Yesus, yang kutuk itu iblis, yang dikutuk itu iblis, yang dikutuk itu adalah pelaku dosa, yang dikutuk itu adalah pelaku kejahatan, penjahat, perampok, dan seterusnya. Sedangkan Kristen menyembahnya. Yang disembah Kristen itu adalah makhluk sosok terkutuk. Sembahan Kristen itu adalah esensi yang terkutuk. Sedangkan yang terkutuk itu hanya Islam yang menerangkan hanya iblis, setan. Fa innaka rajim. Terkutuklah iblis itu. Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang Kristen sembah adalah iblis yang durhaka. Durhakanya dia maka dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Pertanyaan muncul kemudian, kenapa saudara tidak sadar kalau yang Anda sembah selama ini adalah iblis yang terkutuk digantung di atas salib? Silakan. Anda tidak mengenal dan tidak tahu cara nalar Anda, cara berpikir Anda. Kalau saya katakan Anda di bawah rasa-rasa manusia barangkali. Tapi apapun narasi Anda menurut yang Anda pahami, yang Anda hidupkan urusan Anda. Tapi kalau Anda menjadi pembicara atau menjadi narasumber di komal saya ini, saya pikir begini. Saya mencari sampai saat ini kalau ada kebenaran yang Anda uraikan itu, bisa-bisa saya menjadi mualaf atau dapat hidayah dari yang uraian Anda. Tapi cara berpikir Anda itu saya pikir kurang dari depan apa yang Anda katakan. Baik. Cara sesembah yang Anda katakan. Kalau Anda mengatakan cara sesembah itu harus berdiri jongkok, berdiri jongkok, berdiri jongkok, Anda itu. Yang cara sesembah menurut di dalam hidup saya tentang ketuhanan saya di dalam Yesus Kristus. Apabila saya menurut dan masuk kepada lingkaran anugerah dan kasih Yesus, berbakti kepada Dia, itu sudah menyembah. Bisa saya menyembah berjalan, bisa saya menyembah bicara, bisa saya menyembah duduk berdiri dimanapun tempatnya. Cara menyembah yang pencipta langit dan bumi. Bukan harus berdiri jongkok atau tidur atau apa, bukan. Tetapi tetap secara hidup, pikiran dan hati selalu menguraikan sesuatu yang ada makna, ada tujuan di dalam hidup dan berkat kepada orang lain. Dari narasi Anda, dari pemikiran Anda, saya pikir pikiran dan akal menjadi kau buat menjadi Tuhanmu. Karena kau menimpulkan apa yang di dalam hidupmu, apa yang Anda uraikan menjadi Tuhan. Secara uraianmu, secara pembicaraanmu. Mungkin saya salah. Mudah-mudahan saya salah, tapi tidak akan mungkin. Hanya orang yang tidak pernah menguraikan secara hidup di dalam pribadi secara personal yang mau mendengar tentang ulasan Anda. Terlalu kecil dan picik uraianmu tentang ketuhanan. Apa yang Anda uraikan, apa yang Anda jelaskan, keyakinan saya tidak lebih terlalu banyak Anda membaca
komik dan dongeng barangkali, saya nggak tahu. Tidak ada teks dan konteks dan arah edukasi yang Anda uraikan. Kamu datang selalu berbicara kepada orang lain supaya orang lain menolongmu. Itu benar, boleh. Tetapi jangan pernah kamu boleh beriman akan didukung Tuhan orang lain. Tidak bisa berdiri di dalam hidup Anda. Apa yang Anda imani, apa yang Anda harapkan di dalam keimanan Anda. Silakan. Oke, baik. Jadi saudara Pipo ini tidak bisa kemudian membantah kalau beliau ini sudah 2000 tahun agamanya menyembah sosok terkutuk. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia mengusir iblis dari surga, dan Allah mengatakan fa innaka rajim, karena sesungguhnya engkau wahai iblis adalah makhluk terkutuk dan engkau terkutuk sampai hari kiamat. Jadi yang dikutuk di dalam Al-Quran itu iblis. Di dalam Islam posisi kutuk itu hanya diberikan kepada setan. Tapi di dalam Kristen justru posisi kutuk itu diberikan kepada Tuhannya. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia Kristus yang digantung di atas salib. Di Islam yang dikutuk setan. Di Kristen yang dikutuk Tuhannya. Makanya saya katakan, sadar tidak saudara, menyembah sosok yang terkutuk sudah di 2000 tahun itu secara turun-temurun. Anda diajarkan sama orang tua Anda, kemudian Anda mengajarkan kepada anak keturunan Anda untuk menyembah kepada sosok terkutuk tersebut. Kalau di Islam yang terkutuk itu iblis, di Bible juga yang terkutuk itu iblis. Dan Kristen terciduk menyembah yang terkutuk. Dengan kata lain, diduga Kristen ini menyembah iblis. Ya, karena hanya iblis yang mengajarkan kemudian untuk mempertuhankan makhluk yang terkutuk. Agama Yahudi tidak menyembah makhluk, Kristen menyembah makhluk. Hanya iblislah yang ingin menyamai Tuhan. Para nabi termasuk Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16, Al-Quran Al-Isra ayat 43. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang terhina yang dikatakan oleh manusia. Luhur dan agung tidak ada bandingannya. Jadi saya rasa tidak ada perlawanan dari Pak Pipo, sehingga Pak Pipo hanya nyerocos ke sana kemari, tidak membantah kalau sebenarnya Kristen itu menyembah sosok terkutuk. Ya, saya kasih kesempatan ketiga kepada Pak Pipo, kalau tidak saya turunkan karena tidak ada perlawanan. Silakan. Dari awal saya uraikan dan saya arahkan tadi yang Anda bacakan di Galatia terkutuk. Sebenarnya Anda lah yang terkutuk. Anda benar-benar terkutuk. Karena Anda menguraikan dari Alkitab, lalu Anda simpulkan, di Alkitab dikatakan barang siapa yang menguraikan atau menjelaskan Injil tidak sesuai dengan Alkitab, dengan Bibel, maka Anda salah satu yang terkutuk. Bukan orang Kristen, betul. Dengan kata lain, saya melihat Anda itu kayak umur 2 tahun. Cara bicara Anda, sebenarnya maaf ya bro, nggak level Anda saya bicara terkutuk. Anda selalu sering tidur di siang bolong. Bahkan Quran dan hadis Anda pun tidak ada arah dan edukasi yang Anda jelaskan. Pembelaan Anda di dalam apa yang Anda hidupkan, apa di dalam pemikiran dan akal Anda. Saya pikir Anda, sekali lagi saya katakan kepada Anda itu kafir. Anda tidak bisa berdiri di dalam hidupmu
apa di dalam hidupmu, apa yang Anda uraikan menjadi mendorong Anda lebih baik. Bukan itu tujuan Anda. Anda bangga di dalam pengetahuanmu yang picit dan kerdil itu bagi saya. Saya uraikan tadi tentang firman Tuhan di dalam Alkitab saya. Lalu Anda katakan terkutuk, setan, hantu bulau, kuntilanak, gondoruo, setan itu tidak bisa Anda uraikan. Bagaimana Anda menjelaskan setan? Mungkin Anda setannya barangkali. Coba Anda jelaskan. Bagaimana menurut Al-Quran dan yang Anda uraikan? Saya hanya sekedar bertanya. Setan bisa muslim? Setan bisa beriman? Coba Anda jelaskan dulu bagaimana itu. Kalau memang itu, kalau salah, luruskan. Bagaimana cara Anda menjelaskan itu kok bisa setan? Di dalam Al-Quran Anda, kalau salah Anda luruskan. Saya tidak memahami Al-Quran dari awal, sampai sekarang ini. Saya tidak pernah memahami Quran dan hadis Anda. Dan saya tidak pernah menyimpulkan, hanya bertanya. Dikatakan tidak dijadikan manusia dan jin hanya untuk menyembah. Kalimat ini Anda jelaskan. Apakah Tuhan itu kurang kesembahan, maka dipastikan dia menciptakan manusia dan jin supaya ada untuk menyembah dia. Karena cara menyembah pun uraian Anda entah kemana-mana. Anda ke utara, ke selatan, menyembah. Cara menyembah, apa yang Anda hidupkan, uraian kata-kata dan kalimat Anda, secara kejujuran Anda, kepada apa yang Anda peroleh dari ajaran yang Anda tahu, bahwa itu berbakti Anda kepada itu dan turut yang diuraikan itu, udah menyembah itu bro. Bukan harus sekali lagi saya katakan berdiri jongkok menyanyi joget, bukan itu arti menyembah. Menyembah itu moral Anda, penjelasan Anda, cara berpikir Anda, ada edukasi, ada konteks dan teks apa di dalam hidup Anda. Itu cara menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Level Anda dengan saya tidak ada relevansinya. Anda saya pikir, saya anggap Anda itu umur 2 tahun lah, belajar merangkak, belajar bicara. Karena paparanmu, penjelasanmu mengandung dosa dari Alkitab. Kalau Anda jelas itu menguraikan itu, Anda bawa hidup Anda, menarik dosa ke dalam hidup Anda. Tapi sangat disayangkan, kau tarik lagi orang lain berdosa dengan sesuai pikiran nakalmu yang picik dan kerdil itu. Selalu mengatakan orang Kristen salah menyembah. Anda itu kafir. Karena Anda tidak bisa jelas apa yang Anda sembah. Silakan. Ini masih pelan-pelan, ini masih 25%, belum saya gas Anda. Menangis bomba biasa saya buat, tapi saya akan edukasi dan terarah pembicaraan saya. Silakan. Oke. Jadi tidak ada perlawanan, tidak ada bantahan kalau yang digantung di salib itu adalah makhluk terkutuk dan itu adalah sembahannya Pak Pipo. Teman-teman, kita lihat bagaimana Pak Pipo mencoba untuk kuat, padahal sebenarnya hatinya sudah mulai menangis. Sekali lagi saya katakan bahwa di dalam Islam yang terkutuk itu iblis. Di dalam pengajaran orang Yahudi, iblis itu posisi yang terkutuk. Bahkan Yesus mengatakan iblis itu adalah makhluk kutuk. Tetapi Paulus sebagai pendiri agama Kristen itu mencoba untuk melantik yang terkutuk ini sebagai sembahannya pengikutnya. Makanya Kristen ini menyembah yang terkutuk ini dengan alasan dosa-dosa mereka itu diampuni oleh si kutuk. Ini poin, kalau di Islam pencipta langit dan bumi itu maha mulia. Tak ada bandingannya. Pencipta langit dan bumi itu maha suci. Subhanahu wa ta'ala. Dan maha tinggi. Dan juga itu adalah sifat yang digelari kepada pencipta yang disembah oleh orang Yahudi. Yesaya 5 nomor 16. Amma yaquluna uluwan kabira. Jadi Allah itu maha agung. Tidak ada bandingannya. Maha agung, maha tinggi, maha perkasa.
Sedangkan sekali lagi yang disembah oleh Pak Pipo ke gereja, jingkrak-jingkrak menurut dia tadi, jongkok, duduk, berdiri, jongkok, duduk, berdiri, salto, kayang, tari balet, itu adalah sosok yang digantung terkutuk di atas salib. Bangga Pak Pipo itu. Bangga sekali dia. Senang kali dia. Padahal sudah diajarkan, yang terkutuk itu iblis. Yang terkutuk itu iblis. Yang dikutuki oleh Tuhan itu iblis. Di dalam kitab Kejadian 3. Iblis itu digambarkan seperti ular berjalan dengan perut. Ini Pak Pipo sebentar lagi dia jalan dengan perut. Karena kita lihat bahwa di dalam Bible yang dikutuk itu iblis. Terkutuklah engkau akan berjalan dengan perutmu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus atau orang yang digantung di atas salib. Tak ada penyangkalan di situ, nggak ada penyangkalan. Malah lari ke jin, malah lari ke setan. Iblis terkutuk, jin terkutuk, tidak. Kalau mereka kemudian taat kepada Allah ya tidak terkutuk. Sedangkan yang menjadi iblis di dalam Kristen itu malaikat, lebih parah lagi. Kalau di Islam yang menjadi setan itu adalah jin. Jin yang menjadi setan. Kalau di Kristen malaikat yang jadi setan. Ya kalau saya sih lihatnya ya Pak Pipo yang jadi setan. Kenapa? Karena Pak Pipo menyembah kepada makhluk yang terkutuk. Sekali lagi saya katakan, pencipta langit dan bumi itu maha suci, mustahil terkutuk. Sedangkan yang disembah Pak Pipo di gereja sambil tari balet, itu adalah sosok yang mati terkutuk. Dengan kata lain, Pak Pipo adalah penyembah makhluk terkutuk. Demikian. Anda nafsu dan pikiranmu bicara. Anda retorika, lalu Anda halusinasi tentang hidupmu. Saya merasa kasihan melihat Anda. Retorika Anda jelaskan, nafsu yang bicara. Maka dengan demikian, Anda itu, bro, sebenarnya apa yang Anda uraikan itu semua berpaling kepada Anda. Itu penderitaanmu. Tidak dibantah Anda katakan. Karena kita masuk tentang diskusi yang kita uraikan, bukan diskusi. Sebenarnya Anda itu bukan diskusi namanya. Anda menimpulkan karena Anda tidak bisa berdiri dan hidup di dalam apa yang Anda imani. Lalu Anda akan berporus, akan datang kepada orang lain. Anda tidak bisa berdiri secara tegap uraian Anda di dalam hidup Anda. Karena edukasi yang Anda uraikan itu di dalam hidup Anda tidak bisa barangkali. Maka Anda memerlukan apapun itu. Lalu Anda katakan tentang setan tadi. Maka setan pun kamu nggak mengerti atau mengerti. Kalimat yang saya uraikan tadi, tidak kuciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembah ini menyembah. Kalau dari kalimat ini mungkin saya salah luruskan. Bagaimana dia kalau tidak diciptakan jin dan manusia? Apa Tuhan itu? Tuhan Anda itu tidak ada untuk disembah? Dari kalimat itu. Bagaimana Anda menyembah Tuhan Anda? Cara gimana? Anda jelaskan supaya Anda boleh cerdas sedikit. Jangan picik dan kerdil. Bagaimana setan itu menyembah? Coba jelaskan setan itu bagaimana, iblis itu, setan itu, atau iblis itu, atau jin. Anda katakan cara menyembah. Edukasi dan paparan Anda yang Anda uraikan, saya katakan sekali lagi pada Anda. Hanya orang-orang yang tidak mengerti tentang hidup yang mau mendengar Anda bicara. Karena Anda retorika, kebohongan, penipuan, lalu hampa. Anda itu hidup, halusinasi menguraikan sesuatu. Kalau kita masuk kepada materi tentang firman Tuhan, Quran dan hadis, Alkitab, atau Bible,
Tidak ada yang mau kita diskusikan terhadap penjelasan Anda, lalu Anda katakan setan. Setan pun bagaimana menurut Quran Anda, menurut hadis Anda, atau jin, kamu tidak memahami. Anda jelaskan dulu sedikit, paling tidak ada secara garis besar. Maka saya akan uraikan jin dan setan atau hantu bola kuntilanak di dalam Alkitab. Baru kita masuk diskusi yang akan kita pahami dua sisi ini. Jelaskan dulu bagaimana jin menembak, bagaimana manusia menembak. Di mana kebenarannya? Kalau ada kebenarannya, uraikan, paparkan supaya Anda jangan retorika, jangan pembohong dan pembual di daerah narasi Anda. Ini hampir 30%, belum sampai 50 saya diskusi dengan Anda. Anda bisa saya buat 10 menit tumbang, tapi saya tidak akan mau itu lagi karena kemarin ini akan saya pelihara sementara dulu supaya ada edukasi. Silakan. Baik Ferguson. Jadi Anda tidak sedikit pun membantah data di dalam Bible Anda kalau Anda itu menyembah sosok yang terkutuk. Kristus telah Anda menebus jelaskan dulu Kristen. jin. Anda jelaskan dulu jin. Jin itu gimana nembah? Manusia cara menembak supaya kau menembak itu gimana cara Anda menembak Tuhan Anda supaya Anda tahu atau ngerti barangkali. Silakan. Jangan kemana-mana kau. Baik Ferguson. Jadi begini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku Tuhan Allah tidak menciptakan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi ada perintah kepada jin untuk beribadah. Ada perintah kepada malaikat untuk beribadah. Cara beribadahnya tanya kepada jin. Tanya kepada jin. Karena perintah Tapi itu kamu datang. jinnya, bukan kamu jinnya. Bukan kamu saya. jinnya. Coba. Saya bukan jinnya, saya Oke, manusia. baik. Wa ma Oke. khalaqtul jinna Boleh, wal boleh, insa. silakan. Saya adalah manusia, insa, manusia. Sedangkan Anda adalah penyembah makhluk terkutuk. Gitu Ferguson. Jadi ketika saudara mencoba, kalimat yang mengatakan tidak kuciptakan jin hanya menembak, kenapa diuraikan itu? Anda nggak tahu iya. cara Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi iblis tadinya itu adalah makhluk yang suci. Sebelum Adam dicipta, iblis itu adalah makhluk yang taat kepada Tuhan. Bahkan orang Kristen menyebutnya malaikat. Cara menembaknya, cara menembak jin Menyembahnya itu tanya gimana? kepada jin. Langsung ke jin tanya. Kan kamu jinnya. Nah, jangan nyerang pribadi Ferguson, nggak bagus. Nah, jadi gini, ketika Anda mencoba mencari pelampung di Islam terkait dengan jin, Bukan pelampung. Ngapain ada itu retorika? tidak Anda akan uraikan bisa retorika. menolong. Anda berretorika. Anda menghayal. Itu Anda tidak akan halusinasi. pernah bisa menolong Anda. Kenapa? Karena terbukti. Jadi kenapa saudara dikatakan adalah menembak? Jin itu menembak, cara jin itu menembak gimana? sama seperti kalian. Bukan Makan sama. Anda makan uraikan anjing, dulu, jelaskan makan dulu. tikus, makan balau, Tidak makan kuciptakan jin dan manusia hanya kepada untuk berhala-berhala. menembak. Bagaimana jin itu menembak, bagaimana manusia menembak? Beribadah menyembah kepada Allah itu melalui ajaran para nabi. Sedangkan jin itu adalah makhluk gaib. Contohkan, kamu menembak Tuhanmu. Gimana cara Ya, menembak saya Tuhanmu? menyembah sama seperti Yesus, sujud, berdoa dan seterusnya, sama seperti Yesus. Tidak jingkrak-jingkrak, tidak tari balet. Kalau Pak Ferguson ini kan kok di gereja tari bebek. Anda itu kadang-kadang begini bro. Diam dulu, ini giliran saya daripada Anda saya turunkan. Anda udah berumur, tapi bicaranya nggak lebih dari bayi. Tadi katanya Apa saya kata-kata? baru kelas 2 SD. Jangan jilat ludah Anda sendiri karena panik. Jadi saya simpulkan Saudara Ferguson. Saya simpulkan Saudara Ferguson. Diam dulu kau. Jorbang. Gumang. Maaf. Jumah. Anda uraikan dulu tentang Anda menembak Tuhan Anda. Jin bagaimana menembak. Kalau kamu jin tidak bisa uraikan kami menembak. menyembah kepada hakikat pencipta yang maha suci, maha tinggi. Itu kesimpulannya. Cara penyembahan Maha nanti tinggi, kita maha bahas. suci, siapapun mengerti. Baik pun Cara tahu dan penyembahan ngerti itu nanti kata-kata kita bahas. kalimatmu. Bukan tema itu yang sedang kita bahas. Iya, ini kan menembak Kepanikan katakan Anda tadi. jangan Ini Anda tunjukkan di sini, dan Saudara menembak. Ferguson. Cara menembak menurut hidup Anda, menurut uraian Anda. Bagaimana Yang cara Anda disembah, menembak Tuhan sembahan Anda? yang mulia yang sedang kita bahas ini. Bukan cara beribadah.
Jangan lari. Kalau Anda Ferguson. katakan hanya retorika jadi pembicaraan, Oh, tidak bisa dong. Kau ciptakan Tuhan saya subhanahu wa Kau ta'ala ciptakan Tuhanmu, Maha suci, caramu maha menyembah, tinggi. Itu supaya Tuhan saya. derajat Tuhanmu dengan Anda pahami. Saya pun memahami, paling tidak dapat edukasi dari Anda. Kenapa Anda tidak Cara membahas Anda tentang menyembah. Tuhan Anda yang terkutuk itu? Kenapa? Cara menyembah Anda. Jangan Gimana cara menyembah. Karena Anda menarik itu. Yang Gimana Anda cara sembah menyembah? itu adalah makhluk terkutuk. Kenapa Anda nggak sembah? Jelaskan dulu cara Anda menyembah. Bagaimana Tidak cara ada Anda cara menyembah yang cara menyembah. sedang kita bahas di sini. Tidak kita sedang bahas di sini. Yang kita bahas di Anda sini enggak- sembahan. Anda Sembahan dari dulu mulia versus botol-botol sembahan nggak ngerti terkutuk. nggak apa yang Anda uraikan. Maka dengan demikian Bro Juma, Anda Ferguson, hidupkan dulu sesuatu Anda edukasi cuman tentang modal Anda mulut. menjadi orang lain mendengar Anda. Ferguson, Anda cuma modal mulut. Hanya keluar-keluar congor Jum- Anda kebanyakan makan congor babi. Nah, begini inilah yang Jum, Anda, inilah, nih Ferguson. inilah yang Homang. kita Homang, bahas, Homang. Ferguson. Homang. Justru itu kau Ferguson, Homang. yang kita Bicaramu nggak bahas ini bagus. adalah Tuhan yang mulia versus Tuhan yang terkutuk. Iya, mulia yang Anda katakan dari Uraian sesembahanmu, saya Pak, sudah begitu jelas. mulia. Cara kamu memuliakan dia pakai cara Subhanahu wa menyembahmu. ta'ala. Jin itu menyembah, gimana cara jin menyembah, gimana cara jin ada. kabira. Maka Anda katakan tadi, oleh Yang karena itu disembah bagaimana Anda oleh menjelaskan umat itu Islam supaya Anda ngerti apa adalah yang Anda hakikat uraikan. yang maha Jangan suci, mimpi maha jadi siang tinggi. bolong, bro. Sedangkan yang disembah Ferguson Jelaskan adalah dulu arahnya kemana makhluk menyembah, cara Anda terkutuk. menyembah Tuhan Anda. Supaya jangan retorika dan Anda uraikan itu semuanya tidak ada. Maka saya katakan dengan Anda, kalau ada kebenaran yang Anda uraikan, bisa jadi saya nanti Coba menjadi naikkan mu'ad Paulus atau ke mungkin sini paling biar hidayah. biar saya diskusi dengan Paulus. Kamu ndak ada ilmu Diam kau Ferguson. Homang. Diam Homang. Saya Kamu bicara. cebok aja dulu Homang. air 1 sendok. Nah, kan udah mulai kamu menjadi katimakmu dan Kan kita bahas kata-katamu. tentang kemuliaan Tuhan, malah bahas tata cara beribadah. Iya. Dari mana kau tentang kemuliaan Tuhan Anda kalau nggak kau ngerti cara menyembah Tuhanmu? Cara menyembah Tuhanmu kau nggak ngerti. Sudah bau tanah, sedikit lagi meninggal dunia kok begini cara diskusinya. Kita sedang Karena membahas begitulah. tentang hakikat sembahan. Homang, hakikat Homang mungkin barangkali nggak ngerti apapun Anda teteh. Tuhanmu itu yang Cara kau sembah menyembah. itu makhluk terkutuk, itu yang kau bahas. Caramu menyembah Tuhanmu, gimana cara Anda menyembah Kenapa Tuhanmu cara supaya beribadah? menyembah Kenapa Anda cara ngerti dan tahu? menyembah? Kenapa cara menyembah? Hidupmu aja dan uraianmu tentang hidup Anda pun nggak ngerti, tapi Anda Kenapa datang kepada begitu? orang lain, Hidupmu, datang hidupmu, kepada sesuatu. hidupmu. Mengapa Kenapa kamu tidak bahas bisa hidupmu? hidup tanpa Bibel, tanpa Alkitab tidak bisa kamu Kenapa hidup? bahas hidupku? Hei, manusia terkutuk. Ferguson, Coba. yang kita bahas ini Bagaimana? hakikat sembahan. Homang, jelaskan dulu cara Anda menyembah Tuhan Kenapa Anda. cara menyembah tuyul yang Cara dibahas ini menyembah Anda, adalah kuntilanak. yang disembah ini yang kita bahas. Caramu bukan menyembah Tuhanmu. caranya. Bukan caranya, tapi yang disembah ini antara Kamu sembahan sholat yang- 5 waktu atau Iya, apa? Anda iya. jelaskan dulu. Bagaimana jin itu? Jin itu sholat atau gimana? Atau puasa atau gimana? Coba jelaskan. Hai. Ketawa kau bela penderitaanmu. Coba, woi. Yang dibahas ini Tuhan yang mulia dengan Tuhan yang terkutuk. Bukan bahas cara menyembah Pak Pipo, Ferguson. Bagaimana Ferguson. cara Anda mengatakan itu yang mulia Tuhan Anda sementara Anda tidak mengenal cara menyembah Tuhan pun kau nggak ngerti. Yang disembah yang kita bahas, sembahan kita, bro. Kami sembahan kami Iya, mulia. justru itu cara menyembah Sembahanmu Tuhanmu. kutuk. Bagaimana cara Anda menyembah Tuhan Kenapa? Anda? Saya akan nanti menyembah Tuhan saya. Kenapa yang dibahas cara menyembah? Gimana cara Anda ini? Kalau saya katakan kayak kamu nggak tamat kau barangkali kau bocor. Hancur Kristen, hancur. Yang Hidupmu dibahas yang ini hancur berantakan. adalah sembahan. Secara mana dan uraianmu itu apa? Caramu menyembah Tuhanmu gimana caranya? Cara menyembah. Apa kamu sholat 5 waktu atau naik haji atau apa? Jelaskan dulu. Bukan supaya cara mengerti apa menyembah makna yang di kita dalam kemuliaan bahas, Pak Tuhanmu. Pipo. Pak Pipo bukan cara. Dari mana kau cara kalau menyembah. tak mengerti kau cara menyembah? Bagaimana kamu katakan Tuhan mulia? Mulia di mana? Yang dibahas ini sembahan kita. Sembahan Anda kan terkutuk.
Anda Jangan malu kan? kamu terlalu picit dan kerdil jadi penderitaanmu, bicaramu penderitaanmu jadinya. Malu nih, Tuhannya terkutuk. Jangan Makanya Anda nggak uraikan mau sesuatu dibahas. tanpa ada tahu maknanya, tanpa ada retorika di dalam itu. Maka saya katakan kepada Anda, kamu itu menangisnya kau dia penderitaanmu dong. Apa? Komang, cuma. Kasihan deh lo. Jadi Pak Pipo sekarang sudah sadar Bukan. kalau selama ini menyembah makhluk terkutuk. Anda cara menembak itu gimana cara Anda menembak? Menembak retorika, menembak hantu, menembak apa? Coba jelas. Kenapa jadi cara menyembah yang dibahas? Bagaimana cara Anda menguraikan kemuliaan Tuhanmu? Cara Mau menembak pun seperti kamu nggak ngerti, apapun nggak tahu. cara menyembah itu urusan belakang. Yang jadi masalah ini sembahan Nggak ada kita urusan itu luar. apa? Dan sesembah kamu dan kamu cara menembak baru kamu katakan Tuhan. Oh nggak Anda bisa. mulia. Cara Bagaimana menyembah cara itu mengatakan? itu urusan belakang. Yang kita bahas ini Harus siapa yang bisa, kita nggak sembah. bisa. Makanya retorika Yang dan kamu bayang-bayang. meskipun secara caramu menyembah halusinasi. dengan tari Kamu balet, mimpi di siang joget bolong, tidak tahu bebek. mana, tidak mengerti Kalau barangkali, yang kau sembah maka itu hidupmu setan ya berantakan. percuma. Homang. Homang. Percuma, kalaupun kau tari Bukan balet, percuma. pakai daster, sepatu futsal, kau nari balet di mimbar gereja sekalipun, Makanya kalau kau kamu sembah itu jelaskan setan cara Anda percuma. menembak Tuhan Anda. Percuma, apa manfaatnya di dalam hidupmu? percuma bahas cara ibadah Apa kalau manfaatnya yang di dalam diibadahi Tuhan setan. Anda? Bagaimana cara Tuhan Anda menerima sesembahanmu? Percuma Bagaimana Anda bahas menerima cara ibadah berkat dari kalau yang kamu sesembahanmu? sembah itu setan, makhluk Maka itu terkutuk. dengan demikian ditentukan malah dia itu mulia dari Hong Kong. Kalau Anda Mari ngerti kita bahas cara itu. Anda menembak. Bukan Coba. dari caranya kita menyembah, dari sosoknya. Jadi dari mana kau mengenal yang Tuhanmu kita kalau sembah nggak ini bisa dari kamu uraikan di hakikatnya. dalam menembak Tuhanmu? Kamu mau menyembah Gimana cara sosok, menembak kalau Tuhanmu? kami menyembah hakikat pencipta. Mau sosok, mau apapun ini caramu menyembah Hakikat Tuhanmu. pencipta kami itu maha suci. Tidak Sedangkan kuciptakan Tuhanmu jin dan terkutuk. setan. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya menembak. Cara Anda menembak, cara jin Sekarang menembak. Coba. beda tidak, sama tidak antara terkutuk dengan mulia, sama nggak? Jelaskan dulu cara Anda menembak, cara setan, cara jin menembak. Perguso, Ayat itu perguso. mengatakan tidak kuciptakan. Pergusum Coba. Weh, mencret di komal sendiri. kapanlah kau cerdas-cerdas ya nggak ada cerdas-cerdas dari dulu dari sampai sekarang. Halusinasi, retorika. Naikkan Nafsumu Kristen yang lain, Pak penderitaanmu, Pipo. nafsumu Pak Pipo. yang bicara, bukan uraianmu menjadi edukasi kepada orang lain. Pak Pipo, naikkan Hanya Kristen lain. manusia-manusia. Kalau saya katakan kurang mengerti tentang hidupnya, Pak Anda Pipo. bisa mendengar Anda. Pak Pipo, naikkan Kristen lain. Kamu duduk aja sendiri di situ sambil cari kutu. Naikkan Diam Kristen kamu yang lain. dulu, diam kamu, diam Iya, naikkan kamu Kristen dulu. yang Maka lain. Iya, cara iya. Anda menembak, Iya. gimana cara Anda menembak, bagaimana cara jin menembak. Coba Anda jelaskan dari dua sisi ini. Supaya kemudian Anda uraikan naikkan tadi, Kristen yang bisa lain, Pak jelas. Pipo. Pak Pipo. Kamu nangis Bombay. Kamu nangis Bombay. Kena belender. Naikkan karena kamu Kena tidak belender sanggup kau. membahas Tuhanmu Kena yang belender terkutuk kau. itu. Woi, jelaskan dulu cara Anda menembak Tuhan Anda. Pak Pipo Jelaskan. tidak bisa membantah kalau Pak Pipo Mulai yang kamu, makhluk maka saya katakan kamu bayi, masih umur 2 tahun, bocil dan kerdil barangkali. makhluk Picik dan kerdil tidak bisa Anda terkutuk uraikan. yang disembah Pak Pipo. Kau pelihara Pak Pipo pemikiran tidak picik dan bisa kerdil itu di dalam hidup Anda. bantah. Pak Anda Pipo jelaskan ini cara cuma Anda menembak modal Tuhan mulut Anda. lebar. Karena Anda katakan tadi cara menembak. bisa Bagaimana cara menembak itu? narasi Makna Bible. menembak di dalam hidup Anda. Bagaimana cara Anda secara hidup Narasi Anda yang manusia Bible-nya yang bermoral. mengatakan Supaya Anda mengerti tentang cara menembak. Coba Anda jelaskan cara mati menembaknya. dengan jalan kutu. Cara menembak gimana cara Anda? Apa jongkok, Satu-satunya didik, jongkok, sembahan didik, apa yang gimana? Coba. mati terkutuk hanya sembahannya Pak Pipo. Pak Ya, lebih Pipo, dari anak kecil kau si ini. gendut lucu, perut tambun menyembah makhluk terkutuk. Uraian-uraian tidak bermakna Anda katakan karena Anda ketakutan barangkali. Anda Dan jantungan tidak pikiran dan kamu sanggup tidak selaras membelanya, lagi. tak sanggup Bagaimana cara Anda menembak? malunya sampai Minimal ke kisi-kisinya. ubun-ubun, sampai dia bahas cara menyembah. Anda gak level saya bicara tentang Pak ketuhanan Pipo sebenarnya, gak malam level saya Anda. titimuna
Mapon Gitulah Anda berbicara. Murahan. Maloang. Omang, murahan namanya. Mak bau sebu. Cara moral Anda adalah murahan. Anda uraikan sesuatu tidak tahu dan tidak mengerti. Maka retorika. Terlalu banyak Anda mengusahakan di dalam komik atau dongeng yang Anda baca. Mungkin barangkali Timuna yang hidup Anda seperti itu. Maloang pada siseng baskom. Ditanya apa, jawaban apa, bahas tentang kemuliaan Tuhan, bahas cara ibadah. Dari mana Anda tahu kemuliaan Tuhan Anda kalau nggak ngerti Anda menembahnya? Papi Cara menembak gimana cara Timuna mak bau sebung. Omang. Gimana cara Diajak Anda itu? membahas kemuliaan Tuhan, malah bahas cara ibadah. Itulah Papipo karena kebanyakan joget di hari Minggu. Retorika nafsumu yang bicara, penderitaanmu yang kau bawakan cara naratif. Angat na Kasihan Papipo saya mak melihat. bau etu bedeng. Lalu datang kepada Bibel, datang kepada ayat demi ayat di Bibel karena Anda itu tidak sanggup menguraikan apa yang Anda uraikan tentang hidup Anda dan apa yang Anda sembah. Allah. Terlalu lama Anda. Masya Allah, Masya Allah. Terlalu lama Anda jadi kafir. Terlalu lama Anda kafir. Coba cara Anda Kan menembak. Kristen yang lain. Coba, bagaimana cara Anda menembak Tuhanmu? Bagaimana cara Anda menembak Tuhanmu? Papipo naikkan Kristen yang lain, Papipo. Tidak kuciptakan jin dan manusia. Papipo bikin teh hanya aja, menembak. Papipo bikin teh. Hanya Panaskan menembak. air, habis itu cuci mulut. Hanya menembak. Caramu menembak Tuhan Anda, cara jin menembak Tuhan Anda. Apa jangan-jangan kamu jinnya Allahu Akbar, atau jin itu Masya jadi Allah, manusia? Masya Allah. Coba Anda jelaskan. Coba Anda jelaskan, Yesus bro. menyembah dengan cara sujud. Kami juga sujud. Hanya Kenapa Kristen hidup yang Anda tidak bisa kamu Kristen hidup yang di dalam menyembah dengan apa cara yang Anda hidupkan? roll depan, roll belakang. Bukan Dari itu dulu yang Anda sedang itu kita bahas. menjadi kafir. Namanya Pak Pipo. kafir seperti itu kalau kau nggak ngerti tentang kafir. Pak Pipo, kamu bukan menangkap itu yang sedang Tuhanmu. kita bahas, Pak Pipo. Karena kamu tidak mengerti dan makna di dalam menembahan. Anda katakan menembak itu cara menembak Anda itu bagaimana menembak Tuhan Anda. Bagaimana jin menembak jin itu menembak Tuhan Anda. Ferguson hari tidak ini kuciptakan tersiksa. jin dan manusia. Hanya untuk menembak. Anda jelaskan. Jelaskan dulu. Ferguson menderita hari ini kita buat. Ketawa kamu dalam penderitaanmu. Terlalu picik dan kerdil. Bagaimana Kebohongan, Papipo, penipuan yang Papipo kau sudah pelihara sadar datang kalau kepada selama ini ayat-ayat menyembah di makhluk dalam terkutuk? Alkitab. Papipo sudah Maka sadar dengan kalau kata selama ini lain, menyembah dengan makhluk saya terkutuk? Anda itu antara langit dengan bumi Anda dengan saya cara pembicaraan di dalam diskusi tentang firman Tuhan. Anda tidak mengetahui apa itu. Bagaimana Papipo? Apakah Papipo sudah sadar kalau menyembah makhluk terkutuk? Begini Homang, Anda itu berbicara hanya narasi dan itu retorika. Anda menghayal secara halus. Bukan, itu bukan retorika, itu dalil. Galatia 3 Kasihan nomor saya mendengar. 13. Nah, coba. Terkutuklah Kristus Cara Anda yang mati menyembah- di atas tiang salib. Cara Anda menembak Tuhanmu, bagaimana Kok cara lah- Anda menembaknya? Kenapa lari cara menyembah? Mau cara Anda menyembah Ketawamu, bagus. penderitaanmu. Cara Anda Dari menyembah mana Anda itu tahu cantik. itu Anda itu Tuhan cara Anda itu Anda menyembah mulia? itu Kalau nggak bisa Anda tertib. jelaskan, Ya. tidak mengerti Tapi tidak kalau yang makna di Anda dalam sembah menembak yang itu Anda iblis, uraikan. ya percuma. Gak dari bocil kecil Anda ini anak-anak. Coba Sebenarnya Anda itu teman-teman sekolah di TK dulu tap lah, supaya layarnya Anda cerdas. teman-teman Papipo Gak ada supaya cerdas. kuat. Gak ada dan cerdasnya supaya Anda pendeta dari bisa dulu naik ke sampai sini. sekarang. Teman-teman Muslim di tap-tap layarnya Dijemput Anda. supaya kuat Di Jumpun pomalnya Anda. terguso, Tiga kali kita jumpa di Jum. Anda waktu itu adalah supaya Pak nangis pendeta Bombay. bisa naik ke sini, termasuk Ini pendeta komal saya ini Sion supaya Farli edukasi Huda. ada. Tolong tap-tap Ini layar. sudah 1 minggu lebih saya bonsai tunggu ini, dia. Yang kerdil dan pici ini mau saya blender dulu ini atau nangis Bombay saya buat, saya katakan. Kenapa kau gila? Ditanya apa, jawabnya apa? Papipo, kenapa kau stres? Ditanya Tuhan, bahas cara ibadah. Papipo, Bangga dalam merayon. masihkah kau Makanya- sehat?
Kalau Lawak-lawaklah buku ditanya, rawukan ternyata tolong kamu tidak mampu. dijawab. Lalu kau Pak arahkan Pipo, kemana-mana. Kalau bahas Tuhan, tolong jangan bahas yang lain. Dari mana kamu tahu Anda Pak katakan Pipo, mulia Tuhan Anda? Cara sadarlah, menyembah Tuhan Anda pun Pipo. kau nggak ngerti. Selama ini nyembah terkutuk. Pak Murahan, Pipo, murahan lah Anda sadarlah Pak katakan. Maka Pipo. kalau boleh, Jangan Komang, menyembah jangan Anda banyak makhluk makan terkutuk. jomberan. Karena Anda minum jomberan barangkali. La 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 Yang la jomberan la jadi la semua. la 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 penyembah terkutuk. La Pak Pipo, la Ferguso, besar kepala, kecil otaknya. Kita sedang bahas Tuhan mulia versus Tuhan terkutuk. Lari ya Dari ke mana cara Anda tahu ibadah. mulia? Kalau nggak ngerti Anda menguraikan tentang sesembahan Anda, bagaimana cara Anda Saya menyembah? sudah Dari mana Anda menjelaskan simpulkan itu mulia? sembahan saya Apa yang Anda jelaskan? Coba. Subhanahu Iya, wa caramu, ta'ala. caramu menyembah Tuhanmu, caramu menyembah Tuhanmu Bukan gimana? cara menyembah yang dibahas. Dari Kalau mana cara kamu kenal menyembah Tuhanmu yang kalau nggak dibahas, ngerti kamu cara menyembah secara cara hidupmu, menyembah rayamu, yang dan edukasi. dibahas, Cara maka pikiranmu, cara jangan menyembah hatimu. kami itu sama seperti Yesus dungu. menyembah. Jangan dungu amat lah. Sedangkan kalian itu tidak sama menyembah cara Coba menyembah yang cara Yesus Anda lakukan. tidak kuciptakan Nggak jin usah, dan nggak usah kamu lari manusia ke hanya sana. menyembah. Tidak Coba Anda usah jelaskan, kamu paparkan membahas apa di dalam itu secara Tidak makna perlu. dan uraian Anda. Nggak ada. Jangan kau jadikan ke sana. Kalau Anda Ferguson. katakan tidak perlu berarti Anda tidak mengenal Tuhan Anda, tidak mengerti siapa Tuhan yang Anda saya maha muliakan. mulia. Tuhan saya suci. Tuhan saya maha tinggi. Maha mulia hanya ucapanmu, maka dengan Nah, kata itu fakta. lain, Faktanya dia tidak songormu dan terkutuk. narasimu Faktanya yang Anda tidak uraikan, terkutuk. maka kamu tidur di siang bolong, uraianmu itu Anda tidak bermakna, menyembah tidak ada makhluk artinya. terkutuk. Itu fakta. Karena kamu Ferguson. tidak mengenal Tuhan Anda barangkali, lalu Anda tidak tahu bagaimana cara menyembah. Ini cara menyembah pula yang dibahasnya. Aduh. Coba naikkan Kristen yang lain, Pak Pipo. Silakan. Saya tunggu. Sebelum Anda saya turun. Kau takut? Iya, Kau saya takut ikut gila kayak Anda. Silakan naikkan yang lain. Akan. Udah angkat bendera kamu. Biasanya kan orang lain. Angkat bendera saya Pipo, bagi Bapak saya nggak bisa bilang. Saya angkat bendera Ngomong, Pak Kak. Pipo. Saya tidak mau kemudian terkontaminasi dengan kegilaan saudara. Naikkan yang lain, silakan. Bukan begitu manusia tertutup. Udah. Biar saya Lalu naikkan, apa? saya yang akan relevan dan kita akan tertib. Saya Pak Pipo Apa? angkat Kan bendera, kita saya tidak membahas sanggup tentang diskusi Tuhan dengan Pak Pipo. mulia versus Tuhan Udah terkutuk. ke-4 kali ini. Sebelum di TikTok, di Komal pun dulu kamu memang udah nangis bomba beberapa kali, tapi kamu coba. Iya, Udah saya katakan nangis Anda tidak Bombay, dipercaya. iya. Karena saya tidak ingin terjangkit penyakit Saya Anda akan yang bendera. gila. Saya akan bendera Pak Pipo, saya tidak sanggup bicara dengan diskusi Anda. Saya Silakan. angkat Biar saya bendera Pak Pipo. Saya tidak sanggup melihat kegilaan saudara. Dah, naikkan yang lain. Naikkan cepat. Sebelum Anda saya turun. Jangan kau pelihara kebohongan dan penipuan secara hidupmu Kau berbicara. pelihara lagi kau ini. Lama-lama ku robek juga mulut kau, Pipo. Udah ku bilang saya angkat bendera. Dengan kata lain, Saya tidak uraianmu sanggup dan melawan kamu karena kamu begitu sempurna. Karena Keilmuannya. uraian dan kata-katamu akan menghantam hidupmu. Kata-katamu Terserahlah, itu, uraianmu terserahlah, itu Pak Pipo, menjadi itu terserah, beban cara terserah. memori dan pikiranmu. Terserah. Suka-suka kau aja lah. Coba. Naikkan yang lain, cepat. Saya tidak bisa Pak Pipo bicara diskusi dengan Bapak karena saya tidak sanggup. Hanya itu Oke, bersama dengan orang saya lain. tidak sanggup Pak Ferguson karena saya tidak sanggup menghadapi manusia kucluk seperti Anda, mulut lebar tapi otak kecil. Silakan. Naikkan yang lain. Baguslah, Anda kuraikan itu, Anda kan manusia. Nah, Anda apa sih maunya? Naikkan Kristen yang lain. Mengaku dulu Anda dengan saya. Kalau tidak mengaku Aku tidak akan saya. Tapi kalau mengaku saya naikkan. mengaku kalah dari Pak Pipo pintar ngeyel. Pak Pipo Lelucon yang pintar Anda harapkan menolong Anda. melarikan tema. Ngomong-ngomong yang tidak bermakna, kebohongan dan Pak Pipo retorika menolong hidup pintar Anda. merepet tapi tak ada ilmunya. Kalimat-kalimat murahan Anda uraikan Sudah, cara hidup Anda. naikkan Kasihan saya cepat. dengarmu. Naikkan cepat yang lain. Anda angkat bendera.
Saya angkat bendera, saya tidak sanggup menghadapi Pak Pipo. Karena Pak Pipo 100% manusia, 100% monyet. Naikkan cepat yang lain. Ayo cepat. Kurang apa lagi? Saya sudah menyatakan banyak hal tentang Pak Pipo. Silakan. Sebelum saya kick Anda, cepat. Anda adalah manusia yang Apalagi sih? dipertanyakan. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Semua keinginannya sudah diikutin. Apalagi? Angkat bendera, menyerah, kalah. Semua sudah kuikutin. Apalagi Pak? Kurang apa lagi saya ini ikutin Bapak maunya? Lo kok jadi... Anda berhadapan dengan saya dengan kebenaran. Ingat. Iya, kebenaran. Bisa saya gas Anda. Ya, Bisa silakan. saya lumat Anda dengan kalimat-kalimat dan kejadian. Bagaimana Anda bisa melumat saya? Gigi Anda sudah tak ada. Supaya Anda memahami apa yang Anda katakan. Maka dengan kata lain, Anda tidak bisa sanggup menguraikan tentang kesembahan Anda. Maka kalau Anda jujur, saya Apa sih hargai ini Anda. orang? Dan jangan kau bicara Yang kita seperti anak bahas ini kecil. tentang Tuhan yang mulia, Licik dan mulia kerdil. versus Tuhan penderitaan terkutuk. yang secara di dalam penderitaan Ferguson. kamu jelaskan tentang hidupmu karena dari urayanmu Ferguson. tidak ada makna, tidak ada sesuatu yang terbaik. Ferguson yang kita bahas ini Tuhan mulia versus Tuhan terkutuk. Dari mana mulia kalau nggak ngerti kamu cara menyembahmu, mulia apa, mulia dari Hongkong kan nggak bisa juga. Itu lagi. Pak Pipo yang ganteng, kenapa kamu tantrum? Bukankah kamu itu anak-anak dewa Theos, dan di dalam dirimu ada Nehemia pasal 8 ayat 7. Pertanyaannya gini Pak Ustadz, Pak Dance ya. Arah Pertanyaannya kemana gini, gitu? Saya tanya, utara, selatan kayak kalian gitu loh. Ya, karena dunia itu ya Nggak bisa jawab, bilang aja. saling silang. Sendiri. Maka dengan jelas kita mengarah ke Mekah. Ya tidak perlu Anda tanya ke selatan ke barat. Kalau di Amerika lain lagi, kalau di Cina lain lagi. Jadi di sini yang dimaksudkan ya dalam Al-Quran itu kita menyembah sujud mengarah ke Mekah. Ya pertanyaan saya kenapa saya tanya demikian? Bertanya kan apa kita sharing ya. Beliau itu kan belum ada Muhammad, jadi dia sujud. Ini saya tanya, beliau itu sujud apakah di kiblatnya sebentar. di Palestina? Sebentar, izin Pak. Ya kiblatnya betul sebentar. betul. Bang, Ya kiblatnya. Ya, dengar, betul. dengar dulu, dengar. Kamu harus mendengar ya. David itu di dalam perjanjian lama 3 kali sehari dia membuka jendela rumahnya sujud menyembah ke arah Yerusalem. Itu David ya di dalam Bibelmu. Nah, semua umat itu punya arah, punya kiblat. Kiblat orang-orang Yahudi itu Yerusalem. Orang Islam itu kiblatnya Ka'bah sana, tanah suci. Itu kiblat arah. Kita beribadah. Kalian oten-oten ini gimana? Yesus saja sujud di Taman Getsemani. Yesus maju sedikit lalu sujud berdoa. Kalian di gereja nyanyi-nyanyi, joget-joget. Itu apa itu? Dari mana kalian dapat itu ajarannya itu? Hah? Yesus sujud di gereja, di Taman Getsemani dia sujud. Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Nah, itu yang mereka lakukan sekarang, yang kami lakukan sekarang. Tahu sekarang kenapa nyanyi-nyanyi juga di gereja? Dari mana itu kau dapat? Itu dulu yang kau koreksi. Ya, Pak Dance, Pak Dance udah jelaskan. Sekarang saya tanya kau nyanyi-nyanyi di gereja, kau nyontoh siapa? Apa ada ajaran Yesus seperti itu? Kasih saya jawabanmu. Kapan Yesus mengajarkan kau joget-joget nyanyi-nyanyi di gereja? Mana data dalil Bukan, itu? dengar dulu Mbak jangan jawab saya. Tadi sudah Saya dijawab mengarah ke Pak Dance. Saya balik bertanya ke kau. Kenapa saya kan nanya Pak Dance. Semua umat, kamu dulu ngomong. Semua umat punya arah, punya kiblat. David di dalam perjanjian lama 3 kali sehari dia membuka jendela, sujud berdoa ke arah Yerusalem. Dia punya bait. Orang-orang Yahudi punya bait arah. Bait itu arah.
arah dia beribadah. Nah, orang Islam arahnya itu tanah suci sana, di Mekah sana. Kita punya bait ke sana, Baitullah, kita arah ke sana beribadah. Kristen kemana arahnya? Harusnya kalian ke Roma, Vatikan sana, pusat Kristen di Roma, Vatikan. Kristen berasal dari Roma, Vatikan sana. Ya, harusnya kau berar ke sana. Kau nggak punya arah, joget-joget kerjamu, nyanyi-nyanyi kerjamu. Tuh ajaran siapa itu coba? Koreksi dirimu dulu. Udah dijawab Bisa saya sama jawab, Pak bisa. Gurdanci itu. Sekarang kau jawab ngajaran siapa itu kau nyanyi-nyanyi joget-joget di gerejamu. Ajaran siapa coba? Kasih saya Oke, data saya dalil di Bible iya. bahwa itu pengajaran siapa. Silakan. saya jawab. Assalamualaikum Saya jawab. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dante. Izin ya, izin. Sebentar, Pak Dante. Sebentar, Pak Kebetulan Dante. saya mau selesaikan tugas saya. Jangan Pak Dante, Mungkin saya mau dalam Pak waktu Dante. 30 menit saya naik lagi. Iyalah, gimana orang Pak Dance mau saya tanya. Kenapa kau tanya dia? Saya sudah jawab jelas. tadi pertanyaan Anda. Iya. Ya. Ini Kurang Host, jelas. izin host. Bunda. Mungkin 30 menit saya naik lagi karena saya mau selesaikan tugas saya. Aduh, kejep dia. Kabur dia, mau kabur dia. Makasih ya. Pak Dance Saya bukan kabur, saya sudah jawab. Enggak, kiblat yang saya tanya, Bapak muter-muter. Sekarang kau Bang Bukan, Oten, Bunda, jangan sekarang dulu. yang kau harus Bunda, jangan jawab permasalahkan dulu. intern dirimu, dengar. Bunda, jangan jawab dulu, intern dirimu karena dia yang itu, tahu. Kenapa kau joget-joget? Kenapa kau joget-joget nyanyi di gereja? saya tidak Sementara joget. Yesus itu sujud, berdoa, Saya protestan menengadah bukan ke atas. joget. Kau Saya protestan tidak joget. kau- Jangan generalisir gitu loh, Mbak. Ya, sekarang mana kau sujud? Yesus sujud. Nyanyi-nyanyi. Ya, Apa jadi bedanya juga. teman-teman kalau ini? Andras, Ardas, saya juga mantan Kristen Protestan ya. Kau jangan nipu-nipu di gereja Oke, nyanyi ya. lanjut Bang. Lanjut Bang. Lanjut. Ya. Saya juga mantan Kristen, mantan Protestan HKB bisa dulu ya. Saya sama kayak Pak Daji. Mohon lah, beliau mantan pendeta, saya mantan calon pendeta dulu. Ya. Mau ngeles Jadi dia. di gereja. Ah, iya ya. Sekarang saya minta data dari mana itu? Kalian tuh nyanyi-nyanyi. Bang, Dari mana sebentar. itu? Datanya dari Sebentar, mana? Bang. Dari mana itu? Bang, mau Ajaran saya data. Yesus. Jangan sebentar-sebentar Bang jawab. Otak. Bang Otak, Anda HKBP ada nggak jingkrak-jingkrak? Aduh, ngeles. Mau Jika sih mengalihkan ada, Saya tapi dengar. kalau yang lain jika ada. Kalau di AKBP nyanyi ada. Iya, bukan Tapi kita kan kan? tanya Bukan Bunda, kita kan? Bunda Rama, ada Bukan. kapten nyanyi. Itu yang jingkrak-jingkrak Jangan, itu jangan. apa tuh? Pentakosta itu, Mbak. Nyanyi-nyanyi. Makanya saya bilang, Nyanyi-nyanyi. nyanyi-nyanyi, joget-joget di gereja itu ajaran siapa? Kasih saya data perintah Yesus, ngajarin kau Jadi kalau nyanyi-nyanyi. ya Karena Rasul, Yesus ya itu ini itu ibadahnya, nyanyi apa tuh? dengar ya. Yesus ibadahnya itu kalau masuk bait suci, dia basuh kaki, basuh tangan. Nah kau itu pakai, dia buka kasut. Saya Dia buka kasut saya tidak atau basuh kaki. sendalnya. Tanya si otak itu, si Iya, otak karena itu, kau bekas oten, AKBP kok. tuh. Kau kan kafir. Ajaranmu itu, kiblatmu itu, atau arahmu Mbak. itu Vatikan sana Roma kan, pusat Kristen. Nah, Yesus ini bersujud, berdoa dia menengadah ke atas. Kalian kan lipat tangan di dada. Ajaran siapa itu? Bergereja tuh ajaran siapa itu yang kalian lakukan? Sekarang, kenapa kamu pindah dari Palestina ke Mekah? Jangan bilang Saya sekarang kau jawab. Loh, Apa yang kamu kami salah tanya, itu. kau jawab dong. Ayo. Anda harus ke Palestina, Sekarang mana bukan data di ini Bible itu, Masjidil perintah Haram, mana? bukan ke Arab. Berarti Anda tuh nyuruh siapa gitu Mana loh. perintah Oten? Aduh, nih Oten kafir, pembakan saya mau babi. tanya. Kalau ditanya, nggak jawab. Kau aja yang mau kritis ya. Kalau kita kritisi kau Nggak nggak betul. jawab ya kenapa? Sekarang mana perintah di Biblemu itu, perintah Tuhanmu itu kau nyanyi-nyanyi, kau bernyanyi di gereja. Kau bergereja mana perintah itu? Koreksi diri dong. Kan rumah Udah ibadah. dijawab sama Rumah Pak. ibadah apa bedanya? Apa bedanya dengan Anda? Ya mana perintah? Mana ada dulu masjid? Arabas, kamu Ya. mau dialog dengan saya? Oh ya, silakan Mbak Tata lah yang bagusan ini mbaknya kok lucu. Oh ini ada Assalamualaikum Bunda. Gurunda ini. More, ada guru. 1, 2, 3, 4 lawan saya. Silakan. Alhamdulillah udah, Gurunda ada. Bang Juba udah datang tuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daengku Gurunda. Ya, Masya Allah. Baik, boleh saya bernarasi lebih dulu? Boleh lah. Iya, bernarasi maki. Iya, Masya Allah. Jadi kalau di dalam Islam itu disampaikan kemudian kepada umat Islam ini, kalau kaidah ibadah, ajaran di Islam, itulah ajaran yang menjadi cerminan ajaran para nabi sebelumnya. Makanya di dalam Al-Quran
diterangkan bahwasanya Islam ini satu kaidah yang sudah diajarkan oleh para nabi kepada keturunannya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 130 dan seterusnya, Allah menceritakan bagaimana ketika Allah menyatakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Aslamtu li rabbil alamin. Jawabannya, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Aslim, kata Allah. Saya berserah diri, kata Nabi Ibrahim. Jadi berserah diri ini melepaskan segala pemikiran tentang duniawi, lalu dengan niat untuk bersujud, merendahkan diri di hadapan pencipta dengan gerakan tubuh. Gerakan tubuhnya itu menundukkan diri, merendahkan diri setinggi-tingginya. Orang kalau tangannya, kakinya yang ditampar pakai tapak, maka orang itu belum merasa terhina. Dadanya yang ditepuk pakai tapak tangan tidak terhina. Tapi ketika wajah yang ditampar, kemudian itulah tempat yang paling terhina bagi manusia. Kenapa? Karena kehormatan manusia itu terletak pada wajahnya. Islam dari sejak Nabi Adam alaihissalam perintah sujud untuk menundukkan wajah itu ke tanah. Apa yang kita miliki, harga diri yang kita miliki itu ada di wajah. Ini yang kita tundukkan ke hadapan Tuhan. Maka Nabi Ibrahim iskalalahu rabbuhu aslim. Nabi Ibrahim menerima perintah, berserah dirilah wahai engkau Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian menyatakan, aslamtu, saya berserah diri kepadamu Tuhan semesta alam. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada keturunannya termasuk anak-anak Yakub Bani Israel, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri. Jadi ajaran Islam itu punya mata rantai. Contoh Mazmur 22:27, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah ke hadapannya. Sujud menanggalkan kehormatan yang kita punya, pejabatkah dia, ya, petinggikah dia, ketika dia berhadapan dengan Tuhannya, maka hal yang terhormat yang dia punya harus merendah serendah-rendahnya. Mazmur 86 nomor 9, segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu ya Rabb, dan akan memuliakan namamu. Ulangan 9 nomor 25, maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud, karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah di hadapan. Hari ini umat Islam ngapain? Sujud. Kalau kita lihat agama paganisme, penyembah roh-roh, mereka nggak sujud, mereka mengangkat tangan, menjoget-jogetkan tangan di atas saudara. Hubala 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 ente leheng eleheng ente. Itu yang mempraktekkan hari ini itu siapa? Jadi jelas di Islam itu kami tidak ragukan bahwa apa yang kami lakoni hari ini adalah satu prosesi ibadah yang dilakoni oleh para nabi terdahulu. Bukan masalah sujudnya Islam yang Anda harusnya bahas. Yang Anda harusnya bahas itu adalah kenapa Anda menyembah kepada sosok yang terkutuk. Sedangkan yang terkutuk itu jangankan kepada Allah, kepada Adam saja ketika diperintahkan untuk menghormat sujud kepada Adam, si terkutuk ini enggan kemudian untuk melakukan itu. Sedangkan Anda justru
menyembah kepada yang enggan untuk bersujud. Sampai Anda ibadah pun tak bersujud. Sedangkan Matius 26 nomor 39, Yesus menyembah Sang Pencipta dengan cara bersujud sama seperti umat Islam bersujud. Yesus bersujud, umat Islam bersujud. Iblis tidak mau bersujud, Kristen pun tak beribadah dalam keadaan sujud. Apakah Anda paham sampai di sini? Iblis tidak sujud, Bisa jawab. Kristen tidak sujud. Silakan. Terima kasih Bang Juma ya. Silakan. Yang Anda sampaikan. Oh ya, gitu ya. Terus? Dia nggak ngomong, ke mute, Horas. Oh enggak ya, kirain dia yang ngomong. Mute. Oh ini, Bang Juma, saya ulangi. Ya. Bang Juma, pernyataan atau pencerahan Abang saya dukung 100%. Dan itu sebenarnya kata para nabi. Jadi saya bukan menafikan, Bang, itu betul. Dan mengajaran. Cuman saya bilang tadi, Pak Pendeta Ance tadi ngomong menyangkut Yesus itu sujud yang kalian tiru kan. Cuman saya tanya aja tadinya kan, kira-kira sujud arah kemana? Posisi dia kan di Yerusalem. Dia itu belak-belakan, tak ke kiri ke kanan, dibilang malah pindah ke Mekah lah, kiblat. Itu saya tanya tadi, kemana sebenarnya, selatan atau utara? Itu aja perdebatan pertama. Datang Bunda ngisi-ngisi, padahal kan kita diskusi kan. Bang Juma kan cukup bagus dalam pencerahan, dan memang saya akuin, dan memang itu sebenarnya kita harus sujud. Terus menyangkut yang jingkrak-jingkrak apa itu, yang nyanyi-nyanyi itu, saya Protestan Bang, jadi saya nggak sama dengan itu kan sekte, ada yang nyanyi nangis-nangis, saya nggak. Sama dengan Bang Otak itu, Bang Otak itu diakui sendiri, dia kan dari HKB, mana di HKB jingkrak-jingkrak gitu Bang. Lanjut. Oke, baik saudara, thank you. Jadi ketika saudara ini mengatakan, kenapa orang-orang Israel sujud arahnya ke Baitul Maqdis, Yerusalem? Ya, itu dulu. Tapi Yesus dia mengatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Prosesi sujud jangan dihilangkan. Prosesi sujudnya jangan dihilangkan. Kerajaannya boleh berpindah kemana saja, tetapi prosesi ibadah penyembahan kepada Tuhannya jangan dihilangkan. Maka kalau Yesus mengatakan kerajaan Tuhan akan diambil dan diberikan kepada bangsa lain, maka lihat, siapa yang menjelaskan tentang nubuat dan yang menggenapi nubuatan tersebut? Ibadah sujud. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan. Semua manusia akan datang kepadaku sujud beribadah kepadaku. Siapa yang menggenapi itu? Dan kerajaan Tuhan telah diambil dan diberikan kepada tempat manusia bersujud di hadapan Tuhan. Makanya Baitullah. Baitullah artinya Bait El, Bait suci, Baitullah, Bait Allah, Bait Elohim, atau kemah pertemuan, tempat yang suci, Maqdis. Nah, ini ketika diterangkan kemudian di dalam kitab saudara sendiri, Matius 21:43, kerajaan Tuhan akan diambil dan akan memperlihatkan buah dari kerajaan tersebut. Mana buah kerajaan itu? Bukankah batangnya tadi adalah sujud? Bisa jawab. Silakan. Betul Bang, dari pernyataan Abang masih nyangkut dengan itu, saya tanya juga dengan Bang Tata tadi di Matius 21 ayat 43 itu. Tapi Bang Tata nggak meneruskan ke 45-nya. Itu kan perikopnya Matius 21 itu kan perumpamaan Bang, bukan langsung ambil kerajaan. Kedua pun masih abu-abu. Yang 43 itu kemana arahnya nggak dikasih tahu, entah ke negara manakah, kemana kan nggak ada. Lanjut. Buahnya, lihat buahnya Bang. Iya, buahnya itu artinya apa? Kan itu kan sujud. Buahnya itu sujud. Ya sujud. Tadi yang sampaikan pendeta tadi, sujud itu saya tanyakan, sujud Yesus kan ke Bethlehem, tapi Anda itu sekarang udah berubah arah gitu loh Bang. Lah kan sudah diambil kerajaan itu. Sudah dialihkan. Buahnya mana datanya jangan. Bang? Hah? Ya Matius 21:43 tadi. Tadi Matius 21 nomor 43. Tidak bisa dipadamkan kerajaan Yehuda, itu nggak bisa. Tapi kerajaan Yehuda yang kekal ini telah diberikan kepada bangsa lain.
Lukas 1:33, Yesus ini adalah raja bagi Bani Yehuda untuk selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Tetapi kerajaan tersebut diberikan kepada bangsa lain. Kerajaan ini jangan dihilangkan. Simbol kerajaan Yehuda itu adalah sujud. Ya, saya paham. Sujud betul, Bang. Sangat setuju sekali saya. Betul sekali, Masya Allah. Terus? Saya tanyakan tadi, itu tadi. Abang coba baca ayat 45-nya itu loh. Matius 21, 43, dan sampai 45. Bacakan dulu, jelas itu. Oke, saya baca. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengarkan perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudnya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Karena orang yang banyak itu menganggap dia nabi. Ini orang Farisi. Itu masuk 443. Itu kan masuk pasal 21 ayat 43 gitu loh. Iya. Bukan. Yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah tukang bangunan. Itu adalah orang-orang Farisi. Jangan Anda menyalahi dalil. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang bangunan? Tukang bangunan ini adalah Bani Israel. Ishak, Hagar, Sarah yang membuang kemudian batu penjuru. Tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dan diberikan kepada batu penjuru yang dibuang itu. Makanya orang Farisi berkata, imam-imam kepala berkata, perumpamaan ini kami ngerti, kami paham. Yang dimaksud mereka itu adalah kita. Orang Farisi ini akan kehilangan, imam-imam Yahudi ini akan kehilangan kerajaan dan akan diberikan kerajaan itu kepada bangsa lain. Ya, betul. Nah, itu dia poinnya. Maka kerajaan Yehuda, kerajaan Yesus jangan pernah dihilangkan. Yesus puasa, Yesus sujud, Yesus bersunat, Yesus bertauhid, Yesus ibadah hanya kepada Dia pencipta kita. Kerajaan itu jangan pernah dihapus. Jangan dialihkan menyembah kepada sosok terkutuk, jangan. Jangan dialihkan kepada tidak bersunat. Jangan dialihkan kepada hal-hal yang negatif yang tidak ada hubungannya dengan kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu identik dengan hukum. Nabi Abraham menerima hukum. Nabi Abraham menerima hukum. Seluruh keturunan Abraham harus tunduk kepada hukum. Sedangkan Kristen adalah satu sekte yang menghilangkan hukum Tuhan, lalu mereka membuat hukum sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwa orang-orang Kristen ini adalah orang zalim. Coba Anda lihat saudara, ini saya bukan ngajarin, bukan saya ngajarin. Ya, Di dalam sharing bang. Ya, di dalam Islam kawan, di dalam Islam diterangkan kemudian ada yang disebut bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Ramadan itu jatuhnya pada hitungan ke-9. Bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9. Coba Anda yang noise ditendang aja dulu. Yeremia 36 nomor 9. Adapun dalam tahun yang kelima, pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda tersebut, dalam bulan ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan dan bagi segenap rakyat Yerusalem. Ini kerajaan Tuhan yang sedang dibangun. Orang-orang Yoyakim, Raja Yehuda dan kaumnya memaklumkan puasa pada bulan 9. Bulan 9 itu jatuhnya tepat di bulan suci Ramadan. Jangan hilangkan kerajaan itu. Buah-buah kerajaan itu jangan dihilangkan. Yesusnya puasa 40 hari 40 malam. Yesusnya sujud di dalam beribadah. Yesusnya kemudian bertahanus kepada Tuhannya. Yesus seringkali kemudian dialog dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dalam Islam disebut zikrullah, zikir kepada Allah. Kerajaan itu jangan dihilangkan. Ketika orang-orang Yahudi, keturunan daripada Nabi Ishak, kemudian berbondong-bondong beribadah dengan sujud,
pola kerajaan Allah jangan dihilangkan. Jangan digantikan dengan pola paganisme. Pola paganisme itu menari-nari, memuja-muja dengan tangan di atas, katapak. Itu paganisme. Mereka adalah orang-orang yang kayak Quraisy lah ya, Quraisy dulu kan. Ya, seperti orang-orang Quraisy. Betul. Orang yang kayak Quraisy lah ya, Quraisy dulu kan. Ya, seperti orang-orang Quraisy. Betul. Orang yang kayak Quraisy lah ya, Quraisy dulu kan. Ya, seperti orang-orang Quraisy. Betul. Iya, dia kan naik kan ke akunnya yang para pencari Tuhan itu kan, ke situ dia. Sambil mandi di live kayak gitu dia, nggak ada otaknya emang, ada cewek-cewek banyak loh. Iya, kebiasaan Bang Blender soalnya. Ya, kebiasaan Bang Blender soalnya. Ya, kebiasaan Bang Blender soalnya. Ya, kebiasaan Bang Blender soalnya. Udah mau juhur sana kan? Iya. Juhur sana tuh. Udah oke. Thank you ya buat teman-teman yang udah tap-tap layar. Izin tutup dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi Tuhannya Yesus sama dengan Tuhannya Islam. Yang rupanya tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Islam mengatakan apa? Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Jika dia bisa diserupakan dengan makhluk yang apa? Bukan Allah. Melainkan hanya ciptaan. Keberapa itu? Ya. Sama seperti yang Yesus jelaskan. Yohanes 5:37, Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Itu Tuhannya Yesus. Kalian Tuhannya siapa? Tadi Anda membawa Kolose. Kolose itu tulisan siapa, Pak? Paulus kan? Paulus itu mendapat permainan dari mana, Pak? Di dalam Matius 24, nomor 4 dan 5. Waspadalah jangan ada orang yang menyesatkanmu. Yang mengaku akulah Mesias, akulah Yesus, akulah Kristus.
Di dalam Lukas 21 nomor 8 juga demikian. Waspadalah agar jangan ada orang yang menyesatkanmu yang mengaku akulah Kristus. Sekarang saya tanya sama Bapak, berikan saya validasi bahwa yang menuntun Paulus menuliskan Bible itu adalah orang yang sama anaknya Maria yang berfirman di dalam Matius 24 tadi. Yang mengaku waspadalah jangan ada orang yang menyesatkanmu. Sekarang yang dijumpain Paulus di dalam perjalanan menuju Damsyik di Kisah Para Rasul 9 nomor 7 sampai 9. Apakah Yesus yang sama? Atau jangan-jangan itu roh si penyesat yang mengaku dirinya Mesias. Yang menjumpai Paulus dan yang menjumpai Saulus dan Ananias. Apakah mereka orang yang sama? Jika mereka orang yang sama, Pak, berikan saya validasinya dengan data-data yang lengkap. Atau undang sih. Bagota, saya minta izin dulu, ada tugas negara. Ya, silakan Pak Pendeta, silakan. Ya, tampaknya Pak HT tidak mampu menjawab ya, saya lihat ya. Pak HT tidak mampu menjawab argumen Bang Ali ya, ketika dikatakan Tuhannya itu tidak berbeda dengan dengan Allah orang Islam. Memang kalau kita lihat secara harfiah saja bahwa Tuhannya Yesus ya, Tuhannya orang Yahudi itu tidak beda dengan Tuhannya orang Islam. Laisa kamitslihi syai'un, tidak beda. Hanya masalahnya Bang HT ini memaksakan bahwa Allah itu adalah Yesus itu sendiri ya. Itu Pak Pendeta tadi ya, Pak Pendeta HT. Jadi itu di situ kita bisa lihat bahwa kesalahan-kesalahan ini sebenarnya hanya kesalahan-kesalahan dogma doktrin ya, kesalahan konsep-konsep dari produk manusia. Padahal aslinya memang Yesus itu bukan Tuhan Allah. Bahkan di beberapa nas Yesus itu poinnya begini secara epistemik ya. Poinnya begini, Yesus datang sebagai manusia. Ya, jelas ya. Yesus pun naik sebagai manusia. Yesus pun turun lagi sebagai manusia. Itu epistemik Bible kan begitu. Matius 24 ayat 27 kan jelas ya, bahwa Yesus datang nanti pada hari penghakiman itu datang sebagai manusia loh. Datang sebagai manusia. Jadi ketika dia datang pertama kali dia lahir dari rahim Maria itu sebagai anak manusia. Ketika dia naik ke langit tetap sebagai anak manusia. Ketika dia turun kedua kali tetap sebagai anak manusia. Jadi tidak pernah menjadi Tuhan Allah. Ini yang masalah ini. Kan begitu. Apa yang membuat Yesus menjadi Tuhan Allah? Doktrin dogma dengan konsep-konsep yang lain ya, yang tercampur dalam doktrin dogma. Nah, begitu kira-kira. Silakan Bang Ali lanjut. Betul sekali saudaraku. Disinilah terbukti ya saudaraku. Ada seorang pendeta HT Yunus tadi itu. Pendeta itu. Kenapa dia tidak mau? Agar apa? Tidak mau berdiskusi panjang. Karena apa? Semakin terbuka kebohongan-kebohongan yang selama ini mereka tutupi. Yang konsep yang mereka gunakan, ya doktrinnya mereka ambil satu ayat, lalu dia berkutit dengan ayat ini tanpa bisa membandingkan dengan ayat yang lain. Mereka tidak mau. Di sini tadi saya buktikan, saya tunjukkan untuk menyatakan dia kesalahpahaman di dalam memahami itu. Dengan dalil-dalil dan ayat yang lain. Dia tidak sanggup bantah dan tidak sanggup menolak. Karena apa? Terbuka kedok agama nanti. Ya, bakalan gereja nggak bakalan laku lagi. Ini politik-politik yang mereka gunakan. Karena Kristen itu, agama Kristen itu sesungguhnya adalah bisnis. Setiap orang yang mengaku pendeta bangun gereja. Jadi jemaat, banyak perpuluhan. Makan dia. Itu tujuan. Ya. Bisnis. Gereja itu adalah bisnis. Doksiologi ya. Tidak ada dalil Bible yang membenarkan. Ya, tidak ada dalil yang membenarkan pergi ke gereja itu bisa mendapat surga. Tidak ada. Apa ganjaran yang didapatkan saat mereka datang ke gereja beribadah hari Minggu? Seperti kita di dalam Islam, kita melakukan sholat, kita beribadah, kita mendapat pahala. Ada enggak? Ada enggak di dalam orang Kristen pergi ke gereja hari Minggu mendapat pahala? Ada. Di mana datanya? Ada.
Hanya tujuannya untuk mencari berpuluhan, berkumpul-kumpul. Setelah berkumpul dapat perpuluhan. Biar makan pendetanya, jangan makan ikan asin. Ya, Ya, betul itu Bang ya. tujuannya. Nah, makanya Betul, itu setiap orang salah yang satu. mengetahui baca Bibel, boleh menipu sedikit, berkutat dengan ayat. Nah, buat gereja. Buat gereja. Itu sekelas pendeta itu tadi lah. Sekelas pendeta itu. Mencret. Ya. Nggak bisa jawab. Ya, memang salah satu aksiologi Bible begitu Bang ya. Nggak bisa kita bantai itu realita ya. Nggak bisa, Ya, memang itu karena itu realitanya. salah satu aksiologi Bible. Ya, kita sapa dulu ada Bang Nay. Bang Nay, selamat siang Bang. Bang Nay, Bang Nay 0501. Selamat siang. Bang Nay. Salam satu Tuhan. Bang Nay. Bang Nay. Oh, turun lagi tuh. Parah kali ini. Takut dia Bang Abu buka kamera, dia takut dia turun. Wah, parah kali. Bentar, saya satu gambaran global ya tentang konsep, entah itu teologi ataupun apa, tapi konsep yang artinya betul-betul prinsip ideologis ataupun agamis. Itu semua pada hakikatnya sebetulnya kalau memang brilliant itu sama. Ada thought, ada metode. Artinya ada konsep, ada metode implementasi. Kalau di dalam Islam itu ada fikroh, ada torikoh, ada pemikiran yang berdasarkan dari sumber kitab suci, kemudian ada tadi fikroh, torikoh, ada metode implementasinya. Fikroh, torikoh inilah nanti ada jenis-jenisnya, ada yang kalau diimplementasikan ada sifatnya adalah judgment, artinya yang berhubungan dengan nanti rukun-rukun, syarat-syarat. Di dalam Yahudi mungkin ada juga seperti itu. Jadi must be exactly ada aturannya. Nah, di dalam Kristen ini ambiar ya dalam hal ini. Ini kenapa saya katakan ambiar? Terlihat dari sejarahnya dari dulu sejak the Dark Ages ketika diberi peluang untuk mengatur negara. Mereka kan memang ambiar, tidak memiliki thought and method, tidak memiliki konsep untuk diimplementasikan dalam sebuah metodologi. Sehingga ketika orang salah itu diberi surat pengampunan dosa, salah besar bayarnya mahal, salah kecil bayarnya murah. Sehingga ini bukan seperti agama ini, seperti bisnis. Sehingga wajar kalau ada revolusi, renaissance, nah, itu para scientific ataupun saintis yang memang tidak setuju dalam hal ini menghancurkan negara yang model seperti ini. Nah, di sini ada tokoh-tokoh tertentu yang memang menghalalkan segala cara. Ini seperti Machiavelli ataupun hal-hal yang lain. Artinya tokoh-tokoh yang menghalalkan segala cara, kalau di Arab itu dia menggunakan kata al-ghayatu barriul wasilah. Tujuan dengan cara apa saja boleh dicapai. Di dalam Islam nggak boleh. Ada metodenya, ada konsep, ada metode implementasinya. Nah, dalam hal ini memang keluar daripada nilai-nilai agama. Jadi wajar seandainya ketika kolonialisme dijadikan sebuah metode untuk penyebaran agama Kristen, sehingga berhubungan dengan masyarakat baru di negeri yang lain. Nah, disitulah mereka mengarang-arang agamanya di tiap-tiap lokal, regional, bukan global. Sehingga tadi yang kita katakan tentang Allah itu sendiri, berbeda Allah Indonesia dengan Allah yang ada di Australia, dengan Allah yang ada di Barat. Itu bisa dibuktikan seperti itu. Saya banyak teman-teman Kristen, bahkan mantu-mantu saya ini mualaf semuanya. Itu nggak pernah mengenal Allah. Yang dia kenal itu tadi God ataupun Lord ataupun namanya yang lain, Yahweh ataupun yang lain. Nah, ini akibat daripada menghalalkan segala cara, mencuplik nama-nama regional yang dia koloniskan, ya dijajahkan negara-negara tempatan, sehingga satu sama lain secara regional itu berbeda-beda agama mereka. Ya, terima kasih. Oke.
Ada yang ingin bicara? Ini saudara 100% manusia. Selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Jadi betul ya, teman-teman. Hanya di Indonesia mereka memakai kata Allah. Itu Pak Abu Ibrahim ada di Australia. Australia tidak mengenal kata Allah. Apa tujuannya? Itu tadi sudah jelas. Sudah jelaskan tujuannya tadi. Cara itu hidup untuk menyebarkan berita-berita karangan manusia ini. Bibel itu karangan manusia. Tadi di Komal, ya sama Cendra sudah saya tanyakan. Waktu saya pertama naik tadi sudah saya tanyakan. Di dalam di dalam 2 Korintus 11:17, Paulus sendiri mengaku, aku berkata-kata bukanlah seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Lalu kenapa mereka menjadikan dalil seperti Pak Hati itu tadi, mengambil dari dalil Kolose, sedangkan itu adalah suratnya Paulus. Ya, mengambil dari Kolose, Filipi, segala macam itu. Bahkan penuhanan Yesus lahir daripada perkataan Paulus di Roma 14 nomor 9. Itu bukan firman Tuhan. Karena jelas Paulus mengaku di dalam 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan bukanlah seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan keyakinan seorang bodoh yang berkeyakinan untuk bermegah. Satu Bibel pun kau baca, tidak akan bisa membantahkan bahwa dia berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Ya, Profesor Dr. Mokondo, selamat bergabung. Iya, selamat siang. Baik, kita mau diskusikan apa ini, teman-teman? Apakah kita akan pakai timer di sini biar diskusinya enak gitu, nggak potong-potong? Bisa? Saya juga nggak mau modal congor ya sebenarnya ya, jadi saya open cam, buka data ya. Gimana? Bisa Pak? Mengalir aja Bang, ayo pingpong karena ini bukan nggak bisa. Nanti dipotong-potong. Kalau di Komalisem biasanya dikeroyok, di Pak. forum yang 2 orang itu ada forum lain lagi. Ini sejak tadi kita diskusi umum. Kita ini orang Islam, kalau berbicara itu ada orang berbicara kita dengar. Berbeda dengan forum yang di sebelah ini. Komal yang di sebelah yang lain, yang komal-komal oten, itu dipotong-potong. Kadang-kadang kita di-kick. Gitu. Islam enggak seperti itu. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, ya. Lakum dinukum waliyadin itu omong kosong Pak, dan saya bisa buktikan itu. Kenapa saya berkata begitu? Saya bisa pertanggungjawabkan kata-kata saya. Ya itu kan Anda, tetapi dalam bukti sejarah kejahatan Kristen ini di mana-mana. Kristen itu nothing, pagan, sehingga tidak ada sebetulnya di dunia ini. Oh, jangan bahas pagan Pak, nanti saya buka Syiar Nabawiyah Bapak. Kalau tidak sendiri, melalui Pak, dengan metode penjajahan. Muhammad, Pak. Nah, penjajahan itulah yang membuat Bapak bilang Bapak bilang saya pagan. Orang ngomong, kita ngomong itu kan tidak intelek, tidak akademis. Sorry. Kalau orang ngomong dengar, nanti situ ngomong saya dengar begitu. Saya katakan pagan karena memang sejarahnya seperti itu. Bang Goto juga sering jelaskan di sini. Kemudian tersebarnya Kristen itu memang melalui kolonialisme, melalui penjajahan. Kalau tanpa penjajahan itu nggak laku di Barat itu. Tadi saya udah katakan Renaissance itu satu bukti kegagalan Kristen di dalam era the Dark Ages. Ya, oke, welcome. Oke, giliran saya ya. Bapak bilang saya pagan tadi ya. Oke, saya akan tunjukin siapa yang pagan sebenarnya ya. Di dalam Syiar Nabawiyah Ibnu Hisham jilid 1 ya. Kalau kita buka buku fisiknya, cari di dalam halaman ya. Lihat siapa yang pagan di sini. Abdullah itu akan diserahkan ke Dewa Hubal. Ya. Kenapa udah tahu? Ini kenapa ini? Jadi Abdullah itu nggak ada hubungannya dengan Islam. Abdullah itu hubungannya dengan orang-orang pagan. Itu Rasulullah belum jadi nabi. Sekarang mereka pakai judul Ibnu Hisham.
ditambahkan. Aku udah tahu itu. Iya, kita berbicara itu, saya paham itu. Yang dinamanya berbicara tentang sebelum Nabi itu Sirah Nabawiyah banyak ditulis oleh Ibnu Hisham. Nanti kita tantrum, ya. Nanti kita tantrum nanti. Aku malas melayani kau kayak gitu. Ayat yang kamu bawa yang tidak ada itu Sirah Nabawiyah, bukan Al-Quran. Ya, bukan Al-Quran dan bukan hadis. Paham? Nah, kalian hanya mencoba-coba mengambil literasi yang tidak ada benarnya dan sanadnya tidak sempurna. Ya perlu diketahui gambaran Islam itu sumber hukum itu Al-Quran. Ketika turun Al-Quran itu ada berentetan ataupun yang mengikutinya sebagai wahyu juga. Artinya ketika Al-Quran diterangkan sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Jum ayat yang kedua, litubayyinu linnas, supaya Rasulullah menerangkan, menjelaskan. Ketika Rasulullah menjelaskan itu wahyu juga gitu. Karena memang Allah yang mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasulullah nggak ikut hawa nafsunya melainkan ikut wahyu. Nah disinilah ada sumber yang kedua yaitu al-hadis. Hadis itu ada 3 aksi. Yang pertama diamnya Rasul, perkataannya Rasul dan amalnya Rasul. Tumbuh gigi baru saya naikin. Bang Ali suaranya pelan deh. Nah ini jadi begitu. Jadi sumber hukum itulah yang menjadi rujukan. Kemudian ada sumber hukum yang ketiga. Yang ketiga ini adalah murid-murid Rasulullah. Disebutnya ijma' as-sahabah. Karena memang saat itu yang menyaksikan turunnya Al-Quran. Nah berbicara Ibnu Hisham, sirah, sejarah, ini adalah pakar-pakar penulis aja, nggak ada hubungannya dengan sumber hukum. Sumber itu hukum dikatakan dalam ilmu usuluddin adalah qat'i tsubut. Jadi sumber yang pasti. Nah, adapun yang tidak pasti ada namanya zoni tsubut. Jadi sumber yang tidak pasti. Nah sumber yang tidak pasti ini perlu ada debatable, perlu ada penafsiran. Nah nanti larinya ke dilalah, dalil-dalil. Jadi ada zoni dilalah, ada qat'i dilalah. Ini yang harus dipahami. Jangan langsung congor langsung masuk. Ini ada Ibnu Hisham, ini begini Abdullah. Siapa Ibnu Abdullah itu ataupun Abdullah itu? Abdullah itu bapaknya Nabi, udah zamannya lewat. Sebelum Nabi ada. Artinya belum berbicara masalah-masalah fatrah. Masa-masa fatrah ini adalah masa yang tidak ada agama Islam. Begitu cara memahami Islam. Dilanjut Bang Goto dan teman-teman, silakan. Kawan kita ini Andu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya Bang. Ada yang ingin sampaikan Bang? Disampaikan ya. Mungkin ini nambahin tadi yang disampaikan oleh Abu Ibrahim ya. Ya kadang-kadang teman kita yang oten ini ya kan. Dia melihat kabar tanpa cross check kepada data. Jadi semuanya itu ya tadi down semua gitu loh. Jadi dari persangkaan karena ketidaksukaan itu kemudian dia sampaikan yang menurut mereka benar. Padahal datanya tidak ada. Kalau kita tanya referensinya bolak-balik ngajaknya berantem. Bukan untuk menjelaskan tapi ngajak berantem, cari subhat aja. Oh saya menang, kamu kalah, kamu berani, saya berani, kamu takut, kan cuma itu aja. Jadi kalau kemudian dilanjutkan dengan pola-pola diskusi yang semacam itu, yang terjadi ya tadi kecenderungan untuk saling menjelekkan gitu loh. Dan kita nggak dapat ilmu dan nggak dapat poin apa sebenarnya yang dimaksudkan dalam pembicaraan itu. Itu Bang Ali. Ya, oke, betul. Kenapa saya turunkan? Ya, bukan karena apa? Karena sudah dikomal-komal, sudah dibahas Ibnu Hisham. Ya, hadis Ibnu Hisham itu sirah Nabawi Ibnu Hisham. Nggak ada. Ya, dari ayatnya, dari dalil perawi-perawi yang lain, sirah Nabawi.
Ya, yang lain tidak ada cerita itu. Berarti ini adalah karangan buatan mereka. Sama seperti hadis Maryam itu. Hadis Maryam buatan siapa? Nggak pernah ya kita mengikuti ada hadis Maryam. Nah, nggak pernah Islam mengakui hadis Maryam. Yang katanya nyawaku di tangan Yesus, di tangan Isa Al-Masih. Nah ini, itu hadis Maryam. Buatan siapa? Buatan hotel. Ya sama seperti ini tadi. Website dia tunjukkan, buku dia tunjukkan. Buku karangan yang tidak pernah dilegalisasi dan divalidasi. Ya, siapa yang bisa memvalidasi itu? Nggak ada. Hanya Sirah Nabawiyah, maka nama Sirah Nabawiyah. Sudah berapa kali kita bahas. Sudah berapa kali kita bahas. Diulangnya juga. Maka saya turunkan. Karena sudah pernah saya bahas dengan dia. Nah, bukan kita takut. Karena sudah pernah saya tunjukkan bahwa itu bukan daripada Sirah Nabawiyah yang benar. Nah, sudah. Jadi gitu. Tadi aku nunggu si Ayah ini yang tentang perang Padri. Bisa nggak dia tunjukkan di mana kejadian, lokasi perang itu? Siapa saksinya? Kalau hanya tulisan daripada si Yuta Galung, pahlawan nasional itu loh, Imam Bonjol. Negara ini lahir karena perjuangan beliau juga. Ya, tapi mereka ingin memfitnah. Imam Bonjol sudah menghabisi orang Batak karena agama, bukan. Karena mereka orang-orang Batak yang terkontaminasi dengan ajaran Kristen ini menjadi pengikut-pengikut penjajah yang mau diperbudak penjajah untuk melawan saudaranya sendiri. Nah, ini yang terjadi. Mereka diangkat sebagai pasukannya Belanda. Tentara pribumi, Belanda pribumi namanya. Tidak ada kesukuan, perang suku di situ. Jadi jangan di apa-apa, ya. Itulah hanya literasi Tagalog. Yang ada dia quoting. Penulisnya orang ada quoting. Orang Batak, marga Tagalog. Pengarang, dia mau bawa novel sama saya. Novelnya si Dio Tagalung dia bawa sebagai dalil. Aku tunggu si Ayah sekarang. Ya, jadi jangan salah artikan. Bahkan buku-buku Tarombo yang dia tulis, ya, yang sekarang ini tuliskan di tahun 98. Itu yang menjadi dalil. Hanya persaksian satu orang. Itu ya. Karangan-karangan tanpa bisa dibuktikan dengan yang paling. Tadi. Maka saya mana tadi pendeta Mokondo itu, Mokondo? Ayo Costa naik. Iya lah, saya modusnya udah kebaca tadi. Lu ngajakin pakai waktu. Saya pernah dapat dari Mokondo, habis ngomong hilang itu. Iya, saya sudah pernah dapat dengan Mokondo itu. Sudah dia mencoba membawa narasi-narasi yang di luar Islam. Maksudnya narasinya itu dia selalu membawa narasi-narasi yang Islam itu pra-Islam, sebelum Islam muncul, bukan pasca Islam. Itu yang dibawa pra-Islam. Itu Mokondo itu. Artinya di dalam Islam itu punya pagar, yang nama pagarnya itu syara'a qoblana laisa min syar'ul lana. Jadi syariat ataupun nilai-nilai sebelum Islam itu bukannya hukum-hukum Islam. Ada memang yang namanya sejarah ataupun sirah sebelum Islam, nabi-nabi dahulu. Nah itu pun sekedar yang di dalam Al-Quran ada itu sekedar yang disebut basoir. Inna fi qasasihim ibratan liulil albab. Sesungguhnya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu hanya ibroh, pelajaran, hikmah bagi orang-orang yang punya akal. Bukan menjadi prinsip sebagai sebuah metode ataupun tadi kita bicara mungkin bahasa
akrabnya ataupun umumnya itu syariat gitu. Nah itu nggak ada. Ini harus dipelajari oleh umat Islam juga, apalagi orang kafir sok-sokan membahas Islam. Ini jauh daripada kebenaran Islam. Ya betul Bang, betul. Jadi mau kondom, patron sama aja, nggak ada bedanya. Selalu narasi-narasi yang memang sebelum secara resmi. Tadi kenapa dia bedanya sama dia turun sendiri atau gimana itu Bang? Nah, saya kurang tahu. Mungkin Bang Ali turunnya atau bagaimana, saya kurang tahu. Karena saya jauh dari perangkat. Tadi saya cuma sempat dengar tadi itu. Dia katakan itu. Apa Abdullah itu aja. Kan Abdullah kan itu pra-Islam, ya. Hukum Islam diterapkan. Masa fatrah. Dan mereka mana paham ini pengertian masa fatrah. Mereka kan cuma hafalnya jahiliyah aja, udah itu, udah. Iya. Kalau jahiliyah ketika Rasulullah hidup, angkat jadi nabi, saat itulah masa jahiliyah. Sebelumnya, ketika Nabi Isa ini udah berantakan, banyak ngarang-ngarang kitab. Nah, kemudian terjadi pergumulan kebenaran yang rusak. Nah, di situ kemudian ada orang-orang baik seperti Adi bin Hatim yang Kristen, Nasrani, kemudian Basrah ataupun apa. Nah, itu disebut masa fatrah, termasuk ibunya Rasulullah. Iya, ketika informasi yang diterima itu bukan literasi yang benar, ya terjadinya ya tadi persangkaan buruk. Banyak oten di bawah tetapi nggak ada yang berani naik. Aduh, ayo naik dong. Naik. Tunjukkan kalian itu bukan agama pengecut. Ya ada Bang Hukum di bawah. Iya, ada Bang Hukum naik, Bang Hukum. Ada Bang Hukum di bawah. Yeah. Kita juga di sini. Kalau si Mokondo tadi cuman orang-orang tukang framing. Kita juga di sini nggak menghujat. Kalau ada yang naik, ada yang Sirah ngomong. Nabawiyah yang tidak bisa diberikan validasi. Nggak ada yang boleh. Sirah Nabawiyah bukan Al-Quran, ya. Sirah Nabawiyah coba cerita-cerita, ya, yang sebagiannya menguatkan apa yang ditinggalkan Allah Rasulullah di dalam alam ini. Aku tinggalkan kepadamu dua permata, Al-Quran dan hadis. Tidak pernah ada sirah Nabawiyah, nggak pernah. Bukan berarti juga kita tolak sirah Nabawiyah. Makanya para ulama itu mengangkat ada yang namanya kabar-kabar Israiliyat. Israiliyat itu artinya memang kita membutuhkan berita-berita dari Bani Israel dan apa. Nah, di sana ada kebenarannya dan juga ada yang kesalahannya. Tetapi menjadi pisau potongnya, artinya mikiasnya. Mikias itu timbangan yang memotongnya, itu hadis dan Al-Quran. Bertentangan dengan kedua itu, maka ditolak. Ayo. Parasman Sitorus, Sianturi, naiklah naik. Kita buktikan. Kau orang Batak, aku orang Batak. Kita sama-sama. Ayo buktikan bahwa kalian, saya katakan, adalah cecunguk-cecunguk keturunan Belanda. Keturunan daripada cecunguk-cecunguk Belanda. Si pengkhianat negara, pengkhianat Nusantara. Itu makanya tumbuh subur di tanah Sumatera Utara Kristen, karena ajarannya ajaran bunglon, ya, penyama-nyamaan. Tahu nggak kenapa nenek moyang kalian dulu tidak mengikuti formalin, agama yang lebih dulu ada di tanah Batak? Karena kalian menginginkan Tuhannya berwujud. Kalian adalah keturunan daripada si Pele Begu. Begu itu roh. Datang ajaran yang mengatakan Tuhan itu roh. Kalian terima.
Nenek moyang kalian terima. Kalianlah berketurunan. Kalianlah anak-anaknya. Orang tuamu dibodohin, kau juga dibodohin sama orang tuamu. Ya, untuk apa? Untuk perpuluhan seperti tadi Pak Hati Yunus mencret pendetamu itu. Mencret saya buat. Nggak bisa jawab dia. Alasan ada urusan katanya, ya kan? Alasan. Karena apa? Semakin terbuka gereja. Ya, aib gereja kan semakin terbuka. Nggak bakalan lagi besok orang pergi ke gereja. Gitu. Kenapa? Saya tunjukkan tadi. Kamu pergi ke gereja tuh. Saya tanya sama kalian orang Kristen. Iya, sang hukum, kau juga pendeta sang hukum, naik. Jangan buatkan kamu jadi pengecut di bawah. Ayo, naik sini. Silakan, tempat 3 slot buat Anda. Nah, para seman Sitorus, ya Sianturi, ayo naik. Jangan di bawah. Orang-orang yang di bawah, ayo. Tunjukkan sama saya, apakah pergi ke gereja itu, kalau kami ya beribadah, sholat, itu ada pahalanya. Yang diganjar dengan surga. Apakah kalian pergi ke gereja itu akan diganjar dengan surga? Ya, ada enggak? Apa sih makna kalian pergi ke gereja itu? Tujuannya pergi ke gereja itu apa? Ayo tunjukkan sama saya. Dengan bernyanyi-nyanyi, memuji-muji. Apakah kalian dapat pahala sih? Apakah kalian diganjar surga dengan bernyanyi-nyanyi di gereja? Ada nggak datanya, dalilnya? Mereka hanya khusus untuk mencari perpuluhan, untuk memberi makan pendeta. Bang Ali, itu mikrofonnya di mute. Bang Ali, mikrofonnya itu di mute. Aku belum tua, belum sempurna tumbuhnya gigi. Gak apa-apa. Ngapain? Gak sanggup kita debat, malah serang personal. Aduh, lucu kalian, lucu. Betul-betul lucu kalian. Nah, aku punya gigi, ya. Nah, itu membuktikan bahwa aku belum tua. Aku masih anak-anak, belum sempurna giginya, ya. Nah, tuh. Ya. Ayo naik. Ya naik Naranto, naik. Aku tunjukkan. Naik Naranto, naik. Sekarang begini ya. Johannes naik ya. Johannes, saya katakan sama kamu. Jika kamu dikasih 72 trenten emas permata dengan 72 bidadari, mana yang kamu pilih? Ya, bisa nggak tronton itu emas 72 tronton itu memuaskan nafsu, memuaskan diri kamu? Kenikmatan seorang manusia memiliki nafsu. Ya, itu kenikmatan seorang manusia memiliki nafsu. Di sorga adalah pemuasan nafsu. Tanpa nafsu nggak ada artinya sorga. Jadi kita diganjar sorga 72 bidadari. Itu lebih. Iya, itu sama. Karena apa? Surga diciptakan untuk pemuasan nafsu. Kenikmatan seorang manusia hidup dengan nafsu. Jadi kamu diganjar 72 tronton emas permata. Kira-kira mana yang kamu pilih dengan 72 bidadari? Aku nggak mau 72 karena aku nggak akan bisa dipuaskan dengan harta. Tetapi ada istriku 72 orang. Enak dong. Nah, bisa aku bercenggurau, bisa aku ngomong cerita. Dengan emas aku nggak bisa cerita. Ya, 70 laki-laki itu nafsu. Manusia itu nafsu. Kenikmatan seorang manusia memiliki nafsu. Tanpa nafsu nggak ada artinya hidup.
bangke aja kau. Ya. Jadi kalau kau diganjar 72 tronton emas itu lebih pilih, ya silakan. Kalau aku enggak. Ya, ini lebih membingungkan lagi ya kalau di surga cuma orang disuruh memuji. Ini memuji terus itu kayak kita disetrapkan. Coba kita kalau di depan kelas suruh nyanyi terus, tapi nyanyi terus dari jam pertama sampai jam terakhir, kira-kira enak enggak itu? Ya kan? Kita ibaratkan seperti itu. Masa di surga posisinya seperti itu? Setiap saat kita hanya memuji keagungan Tuhan. Seperti kita berdiri di dalam kelas, kemudian kita suruh nyanyi walaupun itu lagu kesayangan kita. Coba nyanyi dari jam pertama sampai jam pulang sekolah, kira-kira kelengar apa tidak ini? Apa Di neraka Bang Anduk itu yang diinginkan? Ditelentikan dengan orang di neraka, sama enggak? Yang hanya menerima sakit lalu mengangguk, ya Tuhan. Nah, orang yang sakitan, sering itu. Nah itu, memuji terus. Ini yang dikatakan dalam surga itu sebetulnya gini, ketika Rasulullah berkata, kenikmatan yang Allah berikan buat manusia di dunia itu cuma 1 dari 100 kenikmatan. Ini bicara masalah rahmat Allah. Nah nanti sisanya yang 99 itu adalah di surga. Nah untuk itu ketika dikatakan kenikmatan itu sepenuhnya nanti di surga, itu betul-betul memang nggak ada lagi aturan membatasi kenikmatan itu. Sekarang kan kita dibatasi nih, misalnya mau makan minum arak nggak boleh, terus mau berzina nggak boleh, pacaran nggak boleh, mengambil barang orang nggak boleh. Nah itu makanya sehingga satu aja kita nikmatnya, nikmat perasaan dekat dengan Allah. Tetapi di akhirat nanti terserah mau bikin apa aja kita diperbolehkan. Makanya kata Nabi, ma'inun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara fi qalbi basar. Tidak pernah terjadi itu mata memandang kenikmatannya di akhirat. Kemudian juga tidak pernah kuping mendengarnya. Kemudian juga nggak pernah terlintas di dalam hati kita. Artinya wajar aja kalau dikasih 72 bidadari untuk menservis kita. Bukan hanya seks nothing bagi kita. Tetapi yang lain pun yang mengurus kita, nikmat, pesta, nggak ada aturan hidup di sana. Yang ada adalah menikmatinya. Karena memang kita udah berpuasa di bumi ini. Itu yang dikatakan Nabi tadi. Misalnya di hadis yang lain, bahwasanya adunya si jenul mukmin. Dunia ini penjaranya bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Orang-orang oten ini surganya di sini, bukan di surga nanti di akhirat. Ya begitu. Makanya doanya kan, doanya, jadilah kehendakmu, diberikanlah hidupku seperti hidup di surga kan. Ya kan? Mereka meminta kehidupan surga hidup di dunia. Maka mereka nggak bahkan kaya. Karena apa? Kehidupan akhiratnya sudah diambilnya. Ya, itu dia. Mereka senantiasa berdoa, jadikanlah aku hidup seperti hidupmu di surga. Hidupku di surga. Hidup di surga. Hidup di dunia. Dia menderita di dunia. Dia menderita juga di surga. Gitu dia ya. Nah, gitu. Ada kisah lain nabi-nabi dari seluruh nabi-nabi. Bahaya di dunia. Itu, megah di dunia. Iya. Tetapi binari jahannam. Ya saya tambahkan ini. Jadi ada nabi-nabi kata Nabi. Binari jahannam. Itu double ya suaranya. Nah itu Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang memang nikmatnya kurang dibanding sama nabi-nabi yang lalu. Nabi-nabi yang lain. Termasuk Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu Sulaiman itu udah duluan katanya surganya di dunia. Karena apa aja tunduk pada Nabi Sulaiman. Tapi bukan berarti tidak masuk surga. Tetap di surga karena Nabi. Tetapi nikmatnya ataupun ganjarannya berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Yang heran itu ya merasa laki-laki tapi tidak ini
tidak suka kepada bidadari kan gitu.